41. Alarm di otak Vika untuk bangun saat azan subuh berkumandang membuat dia membuka mata. Menatap langit-langit kamar yang putih, lampu kamarnya masih temaram. Hembusan nafas suaminya yang teratur terasa di telinganya. Vika tersenyum simpul menyadari dia sudah menikahi lelaki di sampingnya ini. Bayangan semalam saat Ferish memperlakukannya dengan lembut menaburkan warna merah di wajahnya. Dibelainya wajah suaminya dengan lembut bersyukur atas anugerah mendapat suami yang begitu menyayanginya. Saat tangan Vika menyusuri pipi, Ferish menangkupkan tangannya di tangan Vika, diambilnya tangan itu dan dikecupnya. Ferish membuka mata memandangi istrinya yang sudah seperti udang rebus. Pagi istriku. Ferish mengecup puncak kepala Vika dengan sayang. Pagi suamiku, bangun yuk. Ferish mengeratkan pelukannya pada Vika dikit lagi ya, masih ingin peluk kamu. Keburu abis subuhnya mas, ayo. Vika melepaskan tangan Ferish di tubuhnya. Dia membuka selimut dan baru menyadari pakaiannya masih lengkap. Dia tidak berganti baju. Timbul pertanyaan dalam dirinya. Vika bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang mencoba merasakan bagian tubuh bawahnya. Dia merasa biasa saja, tidak ada sakit seperti yang orang bilang saat malam pertama. Apa semalam tidak terjadi apa-apa? Kenapa tidak terasa sama sekali? Vika mencoba mengingat kejadian semalam setelah mereka masuk kamar. Mereka bercumbu dan Ferish menerima telepon dari kantornya. RGGH, aku ketiduran saat dia menerima telepon. Vika menatap Ferish yang kembali memejamkan mata. Disentuh dia bahu Ferish, mas, semalam kita. Vika tidak melanjutkan perkataannya. Ferish bangun mengambil tangan Vika untuk digenggamnya. Kenapa dengan semalam sayang? Kamu tidak mengambil hak kamu mas. Ferish mendongak melihat ekspresi Vika yang bingung. Kamu udah terlihat capek sayang, dan kamu pun tidur seperti bayi. Aku enggak tega aja melanjutkannya. Yang penting kamu udah jadi milikku. Kita sudah bersatu untuk selamanya. Aku sudah bahagia sayang. Aku bisa mengambilnya kapanpun aku mau kan. Ferish pun duduk di samping Vika, di bawahnya Vika dalam pelukannya. Kalau kamu udah beneran sembuh baru aku tidak mengampuni kamu. Maaf, mungkin pengaruh obatku ya mas, aku jadi tidur. Iya, sudah yuk, sholat. Mereka beranjak dari tempat tidur dan mengambil air wudhu. Kemudian melaksanakan sholat subuh bersama. Beneran kamu mau ikut ke Bangka sayang? Tanya Ferish sambil melipat sajadahnya. Iya. Boleh kan mas, masa iya kita langsung pisah setelah sehari nikah, apalagi aku belum melaksanakan kewajibanku. Vika menatap suaminya yang sudah duduk di pinggir tempat tidur dengan sendu. Boleh aja sayang, tapi menurutku lebih baik kamu di sini dulu, sampai kamu pulih. Di sana kamu cuma sama Aceh kalau aku kerja. Terus izin kamu juga cuma 3 hari, berarti Rabu kamu balik sendiri ke sini. Aku enggak akan tega sayang. Vika mendekat ke Ferish dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Tapi mas, kamu sudah menahannya kan, aku merasa. Ferish memotong perkataan Vika, dipeluk tubuh dalam dekapannya. Aku mau kamu pulih dulu sayang, jahitan di luka kamu kan belum kering. Aku masih bisa menahannya, enggak usah terlalu dipikir ya. Aku nikahi kamu kan bukan karena itu saja sayang. Air mata Vika menetes, betapa bersyukurnya dia memiliki sosok suami seperti ini. Tidak egois dengan memikirkan keinginannya saja. Makasih sayang, kamu bisa sabar. Beruntungnya aku jadi istri kamu, ucap Vika dengan memeluk erat suaminya dan suara serak karena menangis bahagia. Sudah, siap-siap yuk, sarapan. Atau mau tidur lagi? Vika mendongakkan kepala menatap Ferish yang tersenyum hangat. Kalau tidur lagi nanti malah kesiangan mas, bisa telat kamu nanti. Ya udah sarapan yuk, terus kita jalan-jalan, ikut Car Free Day ya. Pak, Vika enggak pulang ya semalam? Tanya ibu pada bapak saat selesai sholat bersama. Enggak, biarin aja, bukan perginya sama suaminya, aman aja. Mereka lagi bersenang-senang, jawab bapak santai. Ibu tersenyum menanggapinya, kemudian ibu pergi ke dapur. Hari ini ibu berencana akan ke panti asuhan mengucap syukur Vika sudah selamat dari penculikan dan sudah menikah dengan orang yang sangat baik. Menjelang siang ibu menelepon Vika, bertanya mau ikut ke panti tidak. Ternyata Vika dan Ferish mau ikut ke sana. Sekalian Vika akan mengantar sembako. Seperti sebelumnya tiap bulan dia rutin mengirim sembako selain mentraktir adik-adik panti kalau habis menerima gaji. Mereka akan menyusul karena Ferish harus berkemas untuk kembali ke Bangka siang nanti. Adik-adik panti begitu senangnya melihat Vika yang selamat dari penculikan dan sekarang sudah sehat. Bahkan sudah menikah, mereka ikut berbahagia seorang mbak yang sangat berarti untuk mereka. Mereka berebut untuk memeluk Vika.
Ada satu anak laki-laki berumur 6 tahun yang tidak mendekat ke Vika, dia hanya berdiri dan sesegukan. Anak itu terlalu bahagia melihat Vika baik-baik saja. Anak ini terkenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam. Anak itu jarang sekali bicara dengan Vika dan cenderung menghindar. Tidak seperti yang lainnya yang selalu berebut minta diperhatikan Vika, tapi selalu melihat dan memperhatikan Vika dari jauh. Vika melihat ke arahnya, kemudian mendekatinya dan memeluk anak itu. Anak ganteng, kenapa nangis? Ada apa? Cerita sama Mbak Vika. Vika menghapus air mata anak itu dan membawanya masuk ke aula. Di aula yang ibu dan Umi sedang menyiapkan jamuan bersama yang dipesan dari catering acara Vika kemarin. Menunya harus sama, karena adik-adik panti tidak menghadiri acara kemarin. Ferish berbincang dengan Ustadz Yusuf dan Bapak di ruang tamu. Tak lama kemudian keluarga Ferish datang lengkap dengan dua keponakan kecilnya. Salma yang melihat Vika ada di situ langsung berlari menghampiri tante cantiknya. Vika pun berdiri dan menggendongnya, menghampiri mama dan kakak-kakak iparnya. Maaf ya kemarin terus pergi gitu aja. Vika mencium tangan dan pipi mama. Enggak usah dipikirin, dasar Ferishnya aja yang enggak sabaran. Vika tersenyum malu, dalam hati dia makin merasa bersalah pada suaminya. Sayang, jangan minta gendong tante cantik dong, tantenya masih sakit, kata Farah pada Salma yang nemplok digendong Vika. Biar aja mbak, enggak apa, Vika kangen dengan Salma, ucap Vika lalu mencium tangan Farah. Dan lanjut menyalami Kak Randy dan Mas Fajar. Mereka kemudian bersama-sama masuk ke aula panti. Acara syukuran akan segera dimulai. Selesai acara, Ferish dan Fajar langsung menuju bandara diantar Kak Randy dan Farah. Vika pun ikut serta mengantar suaminya untuk pergi kerja. Fajar, Randy dan Farah sudah lebih dulu setelah mobil diparkirkan. Tinggal Ferish dan Vika di bangku belakang yang belum turun. Mereka butuh waktu untuk berdua. Ferish menggenggam erat tangan Vika yang menatapnya tidak rela. Aku berangkat ya sayang, insya Allah akhir pekan kita ketemu lagi. Ferish membelai rambut Vika yang sekarang pendek dengan satu tangannya. Vika langsung menghambur ke pelukan Ferish dengan sesegukan. Entah kenapa dia jadi sangat sensitif hari ini. Sejak pagi selalu ingin menangis. Jangan nangis dong, aku enggak tega lihat kamu nangis sayang. Kalau bisa izin pasti aku izin sayang. Tapi ini awal tahun aku enggak bisa izin. Iya enggak apa mas kerja, Vika rela kok LDRan gini. Terus nangis kenapa? Hah? Ferish mengangkat wajah Vika yang ada di dadanya. Dengan senyum hangat dan kedua alis yang terangkat. Wajah Vika sembab karena menangis dan hidungnya merah menatap Ferish sesekali masih sesegukan. Karena aku belum jadi istri yang baik mas, masa malam pertama malah tidur. Ferish mengulum senyum dengan pertanyaan Vika. Tak disangka istrinya akan merasa sangat bersalah seperti ini. Ferish mengapit wajah Vika dengan kedua tangannya. Istrinya sungguh menggemaskan, hanya karena malam pertama yang gagal dia bisa nangis begini. Dikecupnya lembut bibir Vika, dan akhirnya seluruh wajah Vika diberi kecupan-kecupan kecil. Vika tertawa kegelian dengan kumis Ferish yang akan tumbuh. Nah, sudah tertawakan, yuk turun. Vika mengangguk dan mengikuti Ferish. Mereka berjalan bersama ke terminal pemberangkatan. Fajar sudah menunggu Ferish untuk segera berangkat. Vika, mas pamit pulang ya, kalau ada waktu main ke Jakarta ya ketemu sama ponakan-ponakan Ferish yang lain. Iya mas Fajar, terima kasih sudah menyempatkan pulang untuk kami. Salam buat mbak dan ponakan di sana. Iya, nanti mas sampaikan ya. Fajar mengulurkan tangannya pada Vika untuk bersalaman. Vika mencium tangan kakak iparnya itu. Kemudian Fajar memeluk Farah dan Randy. Jangan nangis terus ya, jaga diri baik-baik sayang. Ferish memeluk Vika erat kemudian mencium bibir Vika cepat. Mas juga jaga diri ya, sampai ketemu akhir pekan. Vika melepaskan pelukannya dan mencium tangan Ferish. Tanda bakti seorang istri pada suaminya. Ferish dan Fajar pun masuk ke bandara, sudah ada panggilan untuk penumpang tujuan Jakarta. 42. Setelah mengantar Ferish, Vika ikut pulang ke rumah Dr. Purbaduru. Salma belum mau berpisah dengannya. Vika dan Mama berbincang sambil menemani Salma bermain dengan pensil warnanya. Cantik, terima kasih ya sudah mau jadi anak Mama, sudah mau menerima Ferish. Mama belum pernah melihat dia sebahagia tadi. Ma, jangan ngomong gitu deh, Vika jadi besar kepala nanti. Vika beruntung Ma, Mas Ferish memilih Vika. Mama mendekat ke Vika dan digenggamnya tangan menantunya itu. Jangan bilang begitu cantik, Ferish juga beruntung. Kalian pasangan yang cocok. Mama benar-benar bahagia cantik. Vika memeluk dokter.
Purba yang mulai berkaca-kaca. Vika mohon doa mama ya agar kami berdua bisa rukun selamanya. Vika melepas pelukannya dan membelai lembut punggung Dokter Purba. Mama ingin kalian bisa tinggal di sini nanti, tapi terserah kalian sih, mama nggak akan memaksa. Tapi Feris pasti ingin di rumahnya sendiri, kata mama dengan nada sedikit kecewa menatap Vika. Vika hanya tersenyum menanggapinya, tidak tahu harus menjawab apa, karena dia juga belum pernah membahasnya dengan Feris. Nanti kalau kalian enggak tinggal di sini, sering-sering kunjungi mama ya sayang. Iya ma, Vika juga belum tahu mau tinggal di mana. Mas Feris belum membahasnya, jawab Vika sambil mengambil Salma dibawa untuk dibawa ke pangkuannya karena sudah mengantuk. Manja banget Salma sama kamu sayang, semoga kamu sama Feris juga cepat kasih mama cucu, kata mama. Tunggu di sini saja ya, nggak usah diangkat, mama panggil pengasuhnya dulu. Mama pergi ke rumah Farah dan meninggalkan Vika sendiri bersama Salma yang tertidur di pangkuannya. Tak lama pengasuh Salma datang dan mengendongnya kembali ke rumah untuk ditidurkan. Vika pun disuruh mama untuk beristirahat di kamar Feris. Vika masuk ke kamar suaminya yang berada di lantai 2. Vika masih bisa menghirup aroma suaminya di kamar itu meski sudah jarang ditempati. Satu benda yang berada di rak buku mengusik matanya. Sebuah album foto. Vika mengambilnya dan membawa album itu ke atas ranjang. Dia mulai membuka koleksi foto Feris di masa SMA dan kuliah. Ada beberapa foto Kamila di situ, saat mereka jalan-jalan bersama dengan beberapa orang. Entah itu teman Feris atau Kamila, karena Feris pernah bilang mereka hanya satu sekolah sampai SMP saja. Wajah Feris tidak banyak berubah dari yang sekarang. Cakepnya memang dari dulu berarti. Gumam Vika menatap lekat sebuah foto saat Feris ikut camping sekolahnya di awal masuk SMA. Kelamaan melihat album foto membuat Vika mengantuk, dia pun akhirnya terlelap di situ. Sampai akhirnya mama membangunkannya karena sudah sore. Mama masuk ke kamar Feris yang kebetulan tidak tertutup. Dilihatnya sang menantu yang tertidur dengan tangan di atas album foto. Sayang, sudah sore, mau menginap atau balik? Tanya mama dengan lembut. Kalau mau pulang mumpung belum malam sayang. Vika membuka matanya, dilihatnya wajah mama yang penuh kasih sedang membelai kepalanya. Vika sebenarnya mau pulang tapi tidak tega melihat mama yang terlihat sangat berharap dia akan menginap. Vika menginap di sini boleh ma? Tanya Vika lirih. Dia juga sudah siap dengan pakaian ganti. Boleh banget cantik, ini kan rumahmu juga, kamu anak mama sekarang. Makasih ma. Vika boleh kan tidur di kamar ini? Iya, sudah yuk turun, Simbok buat kolak tadi. Mereka pun akhirnya turun bersama, menikmati kolak pisang di teras belakang. Bertiga sama Simbok sambil bercerita. Simbok yang paling banyak bercerita soal Feris di masa kecil. Waktu masih di taman kanak-kanak enggak mau ditinggal sampai-sampai Simbok harus ikut masuk kelas setiap hari. Feris kecil baru bisa mandiri setelah mendapat teman bermain. Siswa baru di kelasnya, dan duduk di sebelah Feris. Bahkan temannya itu sampai sekarang masih sering ketemu dan telepon. Kadang juga singgah ke sini kalau lebaran. Cerita Dokter Purba, Feris termasuk susah punya teman. Jadi temannya enggak banyak sayang. Apalagi setelah almarhum papanya pergi. Dia menjadi tertutup, tapi begitu ada teman dia akan menjaganya. Bahkan saat menjalin hubungan dengan Kamila, dia enggak bilang sama mama. Tahu-tahu mamanya Kamila tuh kesini bilang kalau Feris sering antar jemput Kamila. Vika mendengarkan dengan serius sambil makan kolaknya. Setelah mama tanya kebenarannya, dia bilang karena papa sudah menjodohkannya dan dia ingin jadi anak berbakti. Mama sampai heran, cantik, dia pernah berantem pulang sekolah sudah babak belur, karena dipukuli teman Kamila. Hingga akhirnya saat semester ketiga Kamila meninggalkannya. Kamila sudah punya pacar lagi, seorang pembalap motor. Baru saat itu Feris menyadari dia sudah ditipu dan bahwa perjodohan itu tidak harus diikuti. Dokter Purba menatap ke arah Vika yang senyum-senyum dengan kebodohan Feris. Mas Feris ingin mengabulkan permintaan almarhum ma, mungkin dengan begitu Mas Feris merasa cara itulah yang akan membuat almarhum senang dan bangga, kata Vika menanggapi cerita dokter Purba. Iya, tapi sampai tidak sadar sudah ditipu habis-habisan. Perjodohan mereka dulu cuma kelakar almarhum saja saat melihat Feris kecil membela Kamila yang mainannya direbut anak lain saat mama ajak Feris main ke kandang menjangan. Dasar Feris yang lugu atau bodoh. Mama enggak tahu sayang, keluh Dokter Purba. Vika dan Simbok tertawa bersama. Simbok juga menambahkan kalau Feris pernah menyewakan mainannya untuk dapat uang agar bisa membelikan kado yang diminta Kamila saat ulang tahun. Iya, itulah anak Simbok, karena polosnya, mau dimanfaatin, kata Dokter Purba dengan nada kesal.
Maaf ya sayang, jadin gibahin orang kita sekarang. Iya, enggak apa Ma. Kan gibahin anak Mama sendiri. Vika jadi tahu sekarang, kenapa Mas Ferish kesal kalau bertemu Camilla. Sedang asik mengobrol HP Vika yang di atas meja berdering, panggilan dari Ferish mengabarkan dia sudah mau terbang ke Bangka. Sebelum maghrib dia sudah ada di rumah. Ferish sudah enggak mau mengabari Mama lagi sekarang. Canda Mama karena Vika lah yang pertama ditelepon anak kesayangannya. Enggak gitu Ma, Mas Ferish pasti telepon Mama, kata Vika merasa tidak enak hati. Enggak apa sayang, Mama cuma bercanda. Kalau Ferish tidak kasih kabar Mama enggak apa, yang penting istrinya dikabari. Tak lama HP Mama pun berdering panggilan dari Ferish. Dia menitipkan istrinya pada Mama selama Vika ada di situ. Saat Mama masih bertelepon dengan Ferish, Vika mengajak Simbok untuk menyiapkan makan malam. Vika ingin memasak untuk Mama. Sudah sering beliau ingin dibuatkan ayam garang asem. Apalagi ada tanaman belimbing ulu di dekat pavilion tempat praktek Mama. Vika bersama Simbok berkutat di dapur dengan beberapa menu lain, karena kemungkinan keluarga Farah akan ikut bergabung makan di rumah Mama. Bangka, Provinsi Babel. Ferish sudah sampai di Bandara Depati Amir Bangka. Sambil menunggu Pak Cip menjemputnya, dia duduk di sebuah kursi dekat area drop zone. Dengan memakai topi hitam, kacamata hitam dan masker menutup mulutnya, Ferish melihat orang-orang yang berlalu lalang. Tak sengaja dia melihat seorang wanita yang nampak baru tiba juga, dengan pakaiannya yang seksi, membuat semua pria yang melihatnya meneguk salivannya. Camilla, dia juga baru datang, gumam Ferish. Tatapannya tidak lepas dari wanita itu. Tak lama terlihat sebuah SUV mewah menghampiri wanita itu, keluarlah seorang lelaki parubaya, yang terlihat rapi dan masih segar dengan setelah jas hitam dari pintu belakang. Wanita itu pun menyambutnya dengan manja, memeluk dan mencium pria itu. Kemudian mereka masuk mobil dan meninggalkan bandara. Kamu masih aja seperti itu Mila, untung aku cepat menyadari kebodohanku. Ferish bersyukur dulu Mila meninggalkannya, meski dia harus patah hati dan merasa tidak bisa memenuhi keinginan papanya. Waktu menyadarkannya, Mila bukan wanita yang baik untuknya. Ferish melihat mobil miliknya berhenti di depannya, dan langsung menuju ke mobilnya dengan sebuah ransel di punggungnya. Ferish membuka pintu sebelum Pak Cik keluar untuk membantunya. Dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang majikan bagi Pak Cik dan Acek. Mobil Ferish pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Acek menyambut Ferish dengan bahagia. Mendengar Ferish sudah menikah dengan Vika, wanita yang diidamkan Ferish selama ini. Mas, Acek sudah masakin yang spesial kesukaan Mas Ferish. Acek senang sekali akhirnya Mas Ferish bisa menikah dengan Mbak Vika. Tapi kenapa Mbak Vikanya nggak diajak ke sini Mas? Seru Acek senang begitu Ferish keluar dari mobil. Alhamdulillah Cek, berkat doa Pak Ci dan Acek, Vika selamat dari bahaya dan sekarang resmi menjadi istri saya. Vika belum bisa ke sini karena masih belum pulih Cek, dan dia juga masih ada kerjaan di sana, ujar Ferish sambil masuk ke rumah ke meja makan. Dia sudah lapar, karena dia cuma makan di panti asuhan tadi. Acek menyiapkan makanan di atas meja. Ferish makan sendirian karena Acek dan Pak Ci sudah makan. Sambil makan Ferish memberi kabar pada Vika, ternyata Vika sedang makan bersama dengan Mama dan keluarga Farah. Panggilan pun menjadi video call, mereka jadi makan bersama jarak jauh. Makan malam kali ini terasa spesial melihat Vika sudah menjadi bagian dari keluarganya. Wajah Mama juga terlihat sangat senang. Keinginan beliau terwujud. Ferish menikah dengan wanita yang sesuai dengan keinginan beliau. Selesai makan bersama secara virtual, Ferish masuk kamar, mandi dan bersiap istirahat. Dia merasa sangat lelah. 1 minggu ini menguras tenaga dan pikirannya. Sehari menikah Ferish sudah harus berpisah dengan Vika, cukup membuatnya sedih, merasa kerinduan yang sangat dalam dibanding kemarin sebelum menikah. Semua tingkah Vika beberapa hari ini menghantui pikirannya. Ingin rasanya 1 minggu cepat berlalu agar dia bisa kembali ke Semarang lagi. Sambil merebahkan diri di atas ranjangnya Ferish mengingat setiap detail wajah Vika. Ketegaran sekaligus kerapuhannya. Vika sudah melengkapi dirinya, menyempurnakan dirinya. 43. Semarang, Jawa Tengah. Pagi ini Vika berangkat bekerja dari rumah Dr. Purba. Bahkan dia diantar oleh mama mertuanya dengan sopir. Sebelumnya dia ke rumah sakit dulu untuk kontrol. Kabar pernikahan Vika belum diketahui banyak orang di PT Garuda. Alhasil pagi ini beberapa karyawan yang melihat Vika turun dari mobil terbelalak matanya. Kasak kusuk terdengar lagi, tapi seperti biasa Vika tidak menghiraukan omongan mereka.
Vika tetap berjalan dengan tegap memasuki gerbang PT Garuda. Asi melihat Vika yang berjalan dengan sebuah tas di punggung dan beberapa kantong belanjaan langsung menghampiri Vika dan membantunya. "Mbak Vika, kok sudah masuk? Apa sudah baikan Mbak bahunya?" tanya Asi membantu Vika membawa bawaannya. "Sudah Asi, lagian bosan juga di rumah, enggak ada kerjaan. Kalau di sini kan ramai, banyak teman." Suami Mbak Vika enggak marah memangnya kalau sudah ditinggal kerja. Dianya aja sudah balik ke Bangka kemarin, jadi ya aku bisa kerja. Mereka sampai di depan ruangan, di dalam sudah ada Pras dan Puguh. Mereka menghampiri Vika, dan menanyakan kabar Vika. Mereka sangat perhatian dengan bosnya itu. "Apa enggak ambil cuti Mbak, kok suaminya sudah balik juga?" tanya Asi yang heran pengantin baru tapi sudah LDRan ini. "Enggak Asi, dia udah cuti pas aku di rumah sakit kemarin, jadi belum bisa ajukan lagi." "Hari ini kan hari pertama kerja di tahun ini," jawab Vika sambil duduk di kursi dan bersandar. Iya, itu dibuka ada sedikit makanan buat stok di ruangan ini. Tadi sempat mampir di minimarket." Asi pun segera membuka kantong-kantong itu dan menyusunnya di rak. "Jadi apa yang aku lewat beberapa hari kemarin?" tanya Vika kepada timnya untuk memulai bekerja. Pras dan Pugu melaporkan perkembangan kiriman terakhir yang dipegang Vika sebelum tragedi penculikan dan laporan kiriman lokal yang tidak sempat Vika tangani. Sementara Asi melaporkan hasil produksi dan perkembangan order untuk awal tahun ini. Vika menerima dan membaca laporan mereka satu persatu. Vika puas timnya bisa diandalkan selama dia di rumah sakit. Hanya saja mereka belum bisa menekan produksi agar produksi bisa melampaui target. "Syukurlah, kiriman Natal berhasil ya, barang sudah sampai dan dalam keadaan lengkap dan baik. Untuk lokal kalian sudah berhasil jalan sendiri ya. Hebat kalian semua." Vika bertepuk tangan perlahan dan senyum lebar penuh kebanggaan. "Semua kan sudah Mbak Vika siapkan, kami tinggal melaksanakan dan mengontrol saja," kata Pras yang merasa itu semua juga campur tangan Vika yang sudah menyiapkan jauh-jauh hari. "Tapi kalian berhasil tanpa ada aku kan, kalian bisa kompak." Vika memuji timnya yang memang bekerja sesuai harapannya. "Terima kasih Mbak, tapi jujur aja kemarin sempat miss hitungan juga. Cuma bisa dikejar," jawab Pras. Lalu Pras menjelaskan permasalahan yang terjadi selama Vika absen. Vika mendengarkan cerita timnya satu persatu dengan senyum. Jadi sesi pagi ini diawali dengan meeting santai bersama timnya selama 2 jam. Kemudian mereka mulai menyusun strategi untuk pengiriman akhir bulan ini. Masing-masing mereka sudah fokus dengan pekerjaan masing, sampai terganggu dengan masuknya Bu Lydia ke ruangan mereka. Bu Lydia langsung masuk ke ruangan Vika begitu dapat kabar dari Satpam kalau Vika sudah masuk kerja. Beliau takjub dengan loyalitas dan dedikasi Vika. "Bu Lydia, silahkan masuk Bu," ajak Vika sambil berdiri. "Maaf Bu, Vika tadi enggak mengikuti apel, karena Vika ke rumah sakit dulu untuk kontrol." "Enggak apa Vika, saya malah terkejut kamu sudah masuk. Harusnya biar pulih dulu, jangan dipaksa, kerjaan juga belum ada yang mendesakkan." "Saya sudah lebih baik Bu, malah bisa stres saya kalau terlalu lama di rumah." "Oke, tapi jangan terlalu memaksa diri kamu ya," pesan Bu Lydia kemudian keluar dari ruangan Vika. Tak lama kemudian Mbak Maya mendatangi Vika dengan khawatir. "Say, beneran dah lebih baik bahu kamu?" Dia duduk di depan Vika menatap Vika dengan sedih. "Aku udah lebih baik Mbak, cuma belum berani angkat barang aja dengan tangan ini." Vika menunjuk lengan kirinya dengan senyum. "Aku juga bosan di rumah terus, kalau di sini kan bisa terhibur dan banyak hal yang bisa aku kerjakan. Mas Feris juga ada balik jadi aku enggak tahu harus apa. Say, maaf ya, aku sampai enggak tahu soal Dera yang begitu bencinya sama kamu. Dari kemarin aku ingin bilang ini, cuma waktunya belum tepat terus. Maaf karena aku tidak bisa mengenali anak buahku sendiri. Kita semua enggak ada yang pernah menyangka Mbak, dia di depan kita baik banget. Aku kasihan sama dia Mbak," kata kakak ipar Mas Feris. Prosesnya terus berjalan dan mereka sudah mendaftarkan kasusnya ke pengadilan. Iya, kalau dipikir dia itu sudah sempurna hidupnya. Tapi tidak ada yang menyangkakan dia punya rasa iri sama kamu sampai seperti itu. "Mbak, sepertinya kita harus ganti ekspedisi yang dari China deh Mbak, mereka enggak profesional gitu." "Iya, kemarin aku udah usul begitu ke bos kita. Kita tunggu jawaban mereka." Kalian bertiga jangan suruh bos kalian ini angkat barang apapun itu, oke?" Perintah Maya pada anggota tim Vika yang ada di depannya. Mereka pun kompak menjawab, "Iya, Bu Menteri," dengan keras. Yang akhirnya membuat tertawa bersama.
Mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka setelah Maya keluar dari ruangan Vika. Vika mulai membuat list order dan jadwal pengirimannya sesuai dengan kemampuan produksi, yang saat ini masih disibukkan dengan pesanan lokal dari brand besar di Indonesia dan pesanan kaos untuk kampanye pemilihan wali kota. Memasuki makan siang, Vika mendapat kiriman makanan dari Dr. Purba, mama mertuanya. Makanan untuk mempercepat proses penyembuhan bahunya dan vitamin tulang. Vika menerimanya dengan senang hati. Perhatian mertuanya membuatnya terharu. Vika pun menelepon Ferish. Dalam beberapa kali panggilan tidak diangkat Ferish. Hingga akhirnya tepat jam makan siang Ferish video call. "Mas, sibuk ya?" Vika melihat Ferish duduk di ruangannya dengan banyak tumpukan berkas di depannya. "Maaf ya, tadi masih meeting awal tahun sayang. Dan iya, banyak banget nih yang harus dipelajari." "Kamu gimana, dah sibuk juga? Jangan dipaksa fisiknya sayang." Ferish menatap Vika intens dengan tatapan penuh kerinduan. Semangat ya suamiku," kata Vika dengan penuh senyum dan tangan terkepal yang diangkat di sebatas lengannya. "Kerjaanku belum begitu banyak mas. Masih rutinitas biasa. Mas, mama ngirim makan siang dan vitamin buat aku." Vika membalik kamera HP-nya ke arah makanan yang ada di depannya. "Bener kan mama akan sayang banget sama kamu?" Vika mengangguk dan senyum haru. "Dah, makan siang dulu mas, kerjanya lanjut nanti." Mereka pun mematikan sambungan videonya dan mulai makan siang. Vika makan bersama dengan Maya dan Anton yang kemudian masuk ke ruangannya. Membawa makanan masing-masing, meskipun patah hati tanpa sempat menyatakan isi hatinya karena Vika sudah menikah. Anton masih bersikap baik pada Vika. Hanya Maya yang mengetahui perasaan Anton. Maya salut dengan ketegaran dan jiwa besar Anton. Menjelang sore, Vika dijemput Bintang. Sesuai permintaan Vika yang minta dijemput. Dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Bintang yang sudah mengetahui kebenaran tentang Vika, rasa sayangnya pada mbaknya itu tidak berubah sama sekali. Justru Bintang makin perhatian dan sayang sama Vika mengingat semua yang sudah Vika korbankan untuk dia dan orang tuanya. Apapun keinginan Vika akan selalu diikutinya. Seperti sore ini, dia memilih menjemput mbaknya padahal dia ada janji untuk main futsal bareng temannya. Saat pampat, Garuda mengetuk pintu ruangan Vika. "Asi, tolong bilang pada Mbak Vika sudah dijemput di depan." "Iya Pak, makasih, suruh tunggu sebentar." Mbak Vika masih beberes mejanya, jawab Asi. Satpam pun pergi untuk kembali ke pos jaga dan menyampaikan pesan Asi. Bintang menunggu di bangku panjang depan pos jaga. Bintang melihat sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan PT Garuda dengan kaca terbuka dan ada seorang pria dengan tatapan ke arahnya. Karena dari kejauhan Bintang tidak dapat melihat dengan jelas siapa pria itu. Bintang pun mengirim pesan ke Ferish untuk bertanya, apakah kakak iparnya itu masih menyewa orang untuk melindungi mbaknya. Sebelum mendapat jawaban dari Ferish, Vika sudah menghampirinya dengan membawa tas punggungnya yang isinya bisa ditebak oleh Bintang, yaitu berkas-berkas. "Sudah mbak?" tanya Bintang begitu Vika mendekat. Dia mengulurkan tangannya untuk mencium tangan Vika. "Sudah, yuk pulang. Maaf ya dek, kamu jadi enggak bisa ikut futsal. Jadwal kamu mainkan hari ini. Nanti Bintang bisa nyusul mbak setelah antar mbak pulang dulu." Bintang pun mengambil motornya dan segera meninggalkan PT Garuda dengan Vika membonceng di belakang. Saat Bintang mendekat ke arah mobil yang tadi, mobil itu langsung menutup kaca hitamnya, jadi Bintang tidak bisa melihat siapa orang itu. Bintang makin penasaran dengan orang itu, tapi belum berani menanyakannya karena belum ada bukti. Semoga itu orang suruhan Mas Ferish, jadi Mbak Vika akan aman, batin Bintang. Dia masih khawatir kejadian diculiknya Vika terulang lagi. Kendaraan mereka pun melaju menembus padatnya lalu lintas Semarang. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Bintang pun hanya menurunkan Vika di depan rumah dan dia langsung pergi lagi. Di dalam rumah ibu terlihat sibuk di dapur, memasak ikan gabus untuk Vika. Setelah beberapa hari pesan di penjual ikan di pasar, baru hari ini ibu mendapatkannya. "Ibu masak apa? Jam segini masih sibuk di depan kompor." Vika menghampiri ibu dan mencium tangan ibu. "Ibu masak sup ikan buat kamu nak. Ibu baru dapat ikan gabus buat kamu sayang, biar bekas operasinya cepat sembuh. Bentar lagi selesai kok, kamu mandi dulu Gi." "Iya bu." Vika juga merasa capek. "Vika enggak bantu ibu ya?" "Iya sayang, mandi dulu sana baru istirahat." Vika pun meninggalkan ibu sendiri di dapur. Dia masuk ke kamarnya, meletakkan tasnya dan mengambil baju ganti. Di dalam kamarnya dia melihat jaket Ferish yang tergantung di belakang pintu. Dia mengambilnya dan menghirup aroma Ferish yang tertinggal di jaketnya.
Vika merindukan suaminya. 44. Bangka, Provinsi Babel. Di dalam kantornya Ferish menerima sebuah pesan dari Bintang. Pesan diterima. Bintang, Assalamualaikum Mas. Bintang mau tanya apa Mas Ferish masih bayar orang untuk mengikuti Mbak Vika? Sekarang Bintang lagi jemput Mbak Vika di kantornya, dan Bintang melihat seorang pria dalam mobil di seberang jalan yang mencurigakan Mas. Tapi Bintang tidak bisa melihat dengan jelas orang itu. Dia menatap terus ke sini, makanya Bintang curiga. Ferish masih menatap layar HP-nya membaca pesan Bintang sekali lagi. Dia memang masih membayar orang untuk mengikuti Vika. Tapi apa iya kelompok preman itu pakai mobil mengintainya? Ferish tidak mau membuat Bintang khawatir dengan pemikirannya. Ferish akan menyelidikinya lagi. Pesan terkirim. Ferish. Waalaikumsalam. Iya deh Bintang. Mas masih suruh orang buat melindungi mbak kamu. Tapi Bintang juga harus waspada ya. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Mas nitip mbak kamu ya. Terima kasih sudah kasih kabar. Hati-hati deh. Selesai berkirim pesan dengan Bintang, Ferish menghubungi kelompok preman yang dibayarnya. Dia memberitahu info dari Bintang itu, menyuruh mereka agar lebih waspada lagi. Ferish mengacak rambutnya kesal. Siapa lagi yang berniat jahat pada Vika dan apa mau mereka? Kasus penculikan kemarin bulan depan akan mulai disidangkan. Ferish masih mengawal beritanya dari Kak Randy dan anggota polisi yang menemuinya di rumah sakit. Dera sudah mengakui alasan dia tega dengan temannya sendiri, bahkan kasus dugaan penyuapan anak buah Hasan dia juga otaknya. Ferish tidak habis pikir tindakan Dera, hanya karena kecemburuan dia sampai nekat melakukan semua cara untuk menyingkirkan Vika. Kalau masih ada yang membuntuti Vika seperti kecurigaan Bintang, apa masih bagian dari rencana Dera? Sebesar apa kelompok mereka? Ferish berpikir keras untuk melindungi Vika. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi sama kamu sayang. Maaf, Mas belum bisa melindungi kamu dengan tangan Mas sendiri, gumam Ferish pada dirinya sambil menatap foto pernikahan mereka di layar HP. Ferish kemudian mengambil kabel data dan menyambungkannya ke laptop miliknya. Dia ingin mencetak foto pernikahannya dan foto Vika untuk dipajang di meja kerjanya. Menggantikan foto dirinya, sore ini Ferish terlambat pulang. Dia masih menunggu stafnya yang dari lapangan untuk mengawasi sebuah kelompok yang diduga akan menyelundupkan barang ke luar negeri lewat pelabuhan. Berdasarkan info dari seorang anak buahnya yang menyamar menjadi buruh jasa angkut barang di pelabuhan, Ferish dan timnya ikut bertanggung jawab untuk keamanan wilayah pabeanan yang menjadi tanggung jawabnya bekerja sama dengan alat negara yang lain. Mungkin akan menjadi operasi yang besar di awal tahun karena melibatkan jaringan internasional. Bahkan dikabarkan seorang ketua gangster besar dari Amerika ada di Bangka. Ferish dan timnya harus ekstra bekerja untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut. Membuang rasa penat, dia menelepon Vika. Sebagai mood boosternya, panggilan video dengan sang istri merefresh pikirannya yang penat akan pekerjaan. Hai suamiku, suara riang Vika mengawali panggilannya. Hai istriku, ceria banget, seneng ya aku telepon. Iya dong, baru aku mau telepon Mas. Aku baru selesai mandi jadi belum sempat telepon. Oh, aku nungguin, apa enggak kangen sama suami? Sudah jam pulang kerja enggak kasih kabar. Vika senyum lebar dengan kedua alis terangkat. Kangen banget Mas, pengen nyusul ke sana. Kontrol tadi pagi gimana hasilnya? Alhamdulillah, posisi tulang dah bagus, lusa dah bisa lepas benang jahitnya Mas. Aku juga tinggal konsumsi vitamin aja untuk pemulihan tulangnya. Syukurlah, cepat pulih ya sayang. Kalau udah pulih baru boleh kesini. Iya, Mas kok belum pulang, lagi apa? Masih nunggu laporan stafku yang di lapangan sayang. Sambil aku pindahin file foto pernikahan kita. Rencana mau aku cetak untuk di ruangan ini dan di rumah. Iya harus dicetak dan dipajang biar semua tahu kamu milik Vika. Yang lain enggak boleh dekat-dekat, ucap Vika dengan nada memerintah. Ferish mengulum senyum atas sikap Vika. Iya sayang, buat penyemangatku juga kalau lagi enggak bisa telepon kamu bisa lihat foto kamu. Ferish menatap lekat wajah Vika, tangannya menyentuh layar HP-nya tepat di pipi Vika. Aku kangen sayang, aku sentuh pipi kamu ya. Vika memejamkan mata seolah dia membayangkan Ferish benar-benar membelai pipinya, seperti yang dia lakukan beberapa hari ini. Belayan lembut di seluruh wajahnya, rasa rindu semakin menggelora. Mas udah ya aku bantu ibu siapkan makan dulu ya. Pamit Vika dengan senyum manisnya. Dia malu wajahnya sudah memerah dengan kata manis suaminya. Iya, sepertinya stafku juga ada balik. Sampai nanti sayang, love you. Asteris, Semarang, Jawa Tengah.
Vika merebahkan dirinya di atas kasurnya. Imajinasinya berkeliaran tentang Farish. Sampai suara Mei yang memanggilnya membuat dia sadar. Kenapa rasa kangen ini beda dari kemarin? Kenapa aku sangat ingin menemui kamu, Mas? Gumam Vika dalam hati. Kerinduan yang membuat Vika gila. Saat sedang sibuk dengan pekerjaan, rasa rindunya akan teralihkan. Tapi begitu sampai di rumah dan bertukar kabar dengan Farish, rasa ingin bertemu semakin besar lagi. Baru 2 hari berpisah rasanya sudah seperti bertahun-tahun lamanya. Kadang, ingin rasanya untuk tidak menghubungi Farish, tapi jiwanya akan terasa kosong, harinya terasa tidak lengkap. Tapi setelah bertelepon, dalam jiwanya seperti ada bom waktu yang akan meledak. Debaran jantung menahan rasa ingin disentuh. Kerinduan melihat senyum Farish, sentuhan lembut Farish dan semua yang dia rasakan beberapa hari kemarin selama Farish menemaninya. Vika menghela napas panjang lalu bangun dari rebahannya. Dia keluar kamar dan menghampiri Mei di kamarnya yang meminta bantuan menerjemahkan kata. Mei melihat Vika dari kemarin sering melamun. Kamu kenapa sih, Mbak? Dari kemarin tuh sering melamun. Mikir apa? Kelihatan banget ya, Mei, tanya Vika terkejut. Iya, Mbak, aneh tahu. Apalagi ibu tuh, jadi khawatir. Nggak ada apa-apa sih, cuma kangen Mas Farish. Rasanya tuh beda banget dari sebelum menikah. Dulu aku biasa aja kalau nggak ketemu, tapi sekarang jadi serba salah. Di telepon nyesek di dada, enggak telepon juga perih di hati. Jelas beda, Mbak, masih pacaran kan belum nyicip apa-apa, sekarang udah nyicip sesuatu yang buat ketagihan kan. Mei mengerlingkan matanya. Belum terjadi apa-apa, Mei, belum sempat. Keburu aku tidur, karena sebelumnya aku minum obat. Mei membelalakan matanya dan berteriak, hah, bisa-bisanya Mbak tidur di malam pertama. Vika langsung menutup mulut Mei dengan tangannya. Kamu dek, kenceng banget ngomongnya, malu tahu. Mei tertawa lebar dengan kekonyolan Vika. Wah, Mas Farish enggak marah, Mbak, kata orang pagi semua pasangan baru malam pertama itulah yang paling ditunggu. Itu dia, Mei. Farish bisa ngerti banget kekonyolanku kemarin. Tapi aku juga jadi gelisah, aku takut, Mei. Enggak usah mikir macam-macam, Mbak. Hati-hati, ucapan adalah doa. Iya, aku mau ajukan cuti aja. Mumpung masih belum banyak kerjaan di kantor. Aku ingin nyusul ke Bangka. Nah, iya tuh, sekalian bulan madu, Mbak, Malaysia dan Singapura dekat. Iya, besok aku ajukan dulu. Aku ingin merasa menjadi istri beneran, Mei. Sip, Mei dukung, Mbak. Kasih surprise aja biar tambah hot. Vika melempar sebuah bantal pada Mei yang genit. Sejenak dia pun berpikir ada baiknya juga kasih kejutan pada Farish. Vika merasa puas sudah mendapat jawaban kegelisahannya. Vika memeluk Mei tanda terima kasih. Mei sudah membantunya keluar dari kegalauannya. Baiklah, aku akan beri kejutan spesial buat kamu, Mas. Asteris. Esok harinya di kantor, Vika mendiskusikan rencana cutinya dengan timnya. Untuk membagi pekerjaan dan mengantisipasi jangan ada permasalahan lagi. Maaf ya kalau aku ambil cuti, jadi buat kalian makin sibuk, kata Vika menyudahi diskusi mereka. Enggak apa, Mbak, lagian juga belum repot banget, terus Mbak Vika juga masih bisa ngontrol kami, ngerjain porsi mebeka Vika, jadi tetap aja Mbak Vika enggak cuti, cuma enggak hadir di sini aja kan. Jawab Pras. Aku enggak bisa lepas tanggung jawab gitu aja kan, Pras, yang penting kalian tetap kompak pasti lancar. Siap, Mbak, kami pasti saling mendukung, kata Pugu. Mbak Vika harusnya cuti ya, libur, ini masih sama aja. Asi merasa kasihan pada Vika. Aku enggak bisa gitu, Asi, bebankan pada kalian semua. Vika tersenyum dan berdiri. Aku menemui personalia dulu ya. Vika melangkah keluar dan menuju ruang personalia di kantor utama. Vika membawa surat permohonan cutinya untuk minggu depan. Manajer personalia menyetujui permohonan Vika, tapi masih harus minta persetujuan Bu Lydia. Vika harus menunggu kepala personalia menaikkan suratnya ke Bu Lydia. Kemudian dia kembali ke tempatnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Vika harus menyiapkan semua pekerjaannya jika permohonan cutinya disetujui. Semoga Bu Lydia mengizinkan, jadi aku bisa menemani kamu bentar sayang, kata Vika pada dirinya sendiri. Melamun aja, Tik. Ada apa? Tanya Maya yang baru masuk ruangan Vika. Bak, aku bisa gila beneran kalau belum ketemu suamiku, keluh Vika. Maya tertawa lebar dengan keluhan Vika. Belum juga 1 minggu kamu udah bucin banget gitu. Vika mengerucutkan bibirnya kesal diledek Maya. Iya maklum dong, Mbak, kami pengantin baru. Langsung berjauhan gini. Iya yang pengantin baru, kata Maya masih tertawa. Bani ngeledek terus. Awas aku enggak bawain oleh-oleh besok. Jahat banget sih, masa enggak dikasih.
Iya, maaf ya Vika sayang. Vika mengangguk dan senyum pada Maya. Dipikir-pikir dia juga geli sendiri dengan sikapnya yang bucin dari kemarin. 45. Semarang, Jawa Tengah. Keesokan harinya permohonan cuti Vika disetujui Bu Lydia. Bahkan diberi tambahan 2 hari kalau Vika mau ambil. Vika langsung menelepon Raditya untuk menyakan keamanan bahunya pasca operasi. Raditya bilang tidak masalah untuk perjalanan jauh selama dia masih memakai armslingnya dan tidak mengangkat barang. Mendengar penjelasan Raditya yang sangat gamblang, Vika memesan tiket penerbangan ke Bangka besok pagi. Dia tidak dapat menundanya lagi. Setelah semalam Feris bilang belum bisa pulang akhir pekan ini karena pekerjaannya masih banyak. Vika harus sampai di sana besok, sebelum Feris berubah pikiran untuk tiba-tiba pulang, dan dia punya banyak waktu di sana. Sepulang kerja Vika ke rumah Dr. Purba mamanya untuk berpamitan dan pesan jangan beritahu Feris soal keberangkatannya ke Bangka. Mama Purba hanya senyum memaklumi keinginan Vika, dan berpesan supaya Vika hati-hati serta cepat memberikan beliau cucu dari Feris. Vika merasa malu karena keagresifannya sampai menyusul Feris. Tapi keinginannya tidak dapat dicegah lagi. Vika sudah menghubungi Acek untuk minta Pakcik besok bisa menjemputnya di bandara tanpa sepengetahuan Feris. Dia ingin membuat kejutan pada Feris dengan tiba-tiba sudah ada di rumah sepulang dia kerja. Acek dan Pakcik pun menyanggupi. Malamnya Vika berkemas dengan membawa sedikit baju dengan koper kecil. Mama Purba sudah mewanti-wanti agar tidak membawa banyak baju. Lebih baik beli di sana karena Vika pergi sendiri tidak ada yang bantu membawa barangnya. Ibu membantunya berkemas di kamar sambil memberi nasihat pada Vika untuk menjadi istri yang baik di sana. Ibu bahkan menyuruh Vika untuk ke salon dulu sore ini luluran dan membersihkan area sensitifnya. Vika menurut pada ibu dan alhasil dia berkemas tengah malam seperti ini. Vika berangkat dari Bandara Adi Sumarmo pukul 9 pagi dan pesawatnya transit di Jakarta kurang lebih 2 jam baru lanjut ke Bangka. Perjalanan jauh tidak masalah untuknya demi menemui pujaan hatinya, meski ke ujung dunia pun aku akan datang menuntaskan rasa rinduku mas. Asteris, Bangka, Provinsi Babel, pukul 1:20 pesawat yang dinaiki Vika tiba di Bandara Depati Amir Bangka. Dengan menarik satu koper kecil Vika berjalan ke area penjemputan. Vika sudah melihat Pakcik menunggunya. Dia pun mempercepat langkahnya untuk menghampiri Pakcik. Melihat Vika sudah muncul, Pakcik mendekat dan membantu membawa kopernya. Pakcik sudah tahu soal luka Vika. Jadi dia segera mengambil koper Vika begitu mereka selesai bersalaman dan memasukkannya ke bagasi. Pakcik, maaf ya jadi merepotkan. Mas Feris tidak tahu kan Pakcik? Tanya Vika begitu duduk di mobil. Tidak mbak, Mas Feris kan jarang bawa mobil ke kantor. Tapi tadi saya pamit mau bawa mobil untuk ganti oli, karena kebetulan juga waktunya ganti oli. Vika senyum senang rencana memberi kejutannya akan berhasil. Dia juga pamit pada Feris kalau seharian akan sibuk sampai sore, jadi tidak bisa video call seperti biasa kalau makan siang hanya berkirim pesan saja. Agar Feris tidak curiga kalau dia tidak mengangkat teleponnya. 30 menit kemudian Vika sampai di rumah Feris. Dia disambut pelukan hangat oleh Acek dan ucapan selamat atas pernikahannya. Acek berkaca-kaca memeluk Vika, dia senang doanya terkabulkan. Acek senang akhirnya Mbak Vika bisa kesini lagi dengan status yang baru. Acek melepas pelukannya dan mengajak Vika masuk rumah. Mereka berjalan berdampingan dengan tangan Vika di bahu Acek. Acek tidak tega melihat Mas Feris khawatir banget saat musibah itu Mbak. Acek lega Mbak Vika selamat dan sekarang sudah menikah. Vika juga senang bisa kesini lagi Acek. Kalau Mas Feris bisa pulang Semarang besok, Vika nggak akan kesini, jawab Vika malu. Mas Feris pulang malam terus Mbak 3 hari ini. Sepertinya sibuk banget, kata Acek prihatin. Makan dulu yuk Mbak, belum makan siang kan? Acek sudah siapkan sayur sop ayam dan ikan goreng. Dari kemarin Mas Feris minta dimasakkan masakan Jawa. Pasti karena kangen yang di Jawa. Acek melirik ke arah Vika dengan senyum. Mereka berdua pun menuju ruang makan. Acek sudah menyiapkan makan siang begitu Pakcik berangkat menjemput Vika. Acek sama Pakcik sudah makan. Vika melihat hanya ada satu piring di meja makan. Sudah Mbak, maaf tidak menunggu Mbak Vika. Enggak apa Acek, kalau lapar jangan ditahan. Koper Vika ditaruh di kamar tamu kan Pakcik? Tanya Vika melihat Pakcik menuruni tangga. Iya Mbak, seperti Mbak Vika bilang tadi. Terima kasih Pakcik, mari makan Pakcik. Iya silakan Mbak, saya sudah tadi, jawab Pakcik sopan. Selesai makan Vika bergegas mandi, dia merasa panas dan lelah. Dia akan beredam dengan ramuan wewangian yang dibelikan ibunya kemarin.
Selain untuk relaksasi juga untuk membuat harum di tubuh. Sambil berendam Vika mengirim pesan pada keluarganya termasuk Mama Purba mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di rumah Ferish. Vika juga mengirim pesan pada Ferish. Pesan dikirim. Vika, nanti pulang jam berapa mas, lembur enggak? Pesan diterima. Ferish. Seperti biasa sayang, aku enggak lembur. Kasihan stafku lembur terus dari Senin. Mereka juga butuh istirahat. Memang kenapa? Pesan dikirim. Vika, enggak apa, cuma tanya aja sayang. Kalau begitu aku juga tidak lembur deh, biar bisa lepas kangen sama suamiku. Emoticon cium. Pesan diterima. Ferish. Maaf ya sayang, aku belum bisa pulang. Minggu depan aku pasti pulang. Sabar ya sayang. Pesan dikirim. Vika, aku enggak sabar lagi ketemu kamu. Usahakan cepat pulang ya, aku kangen. Vika sengaja menggoda Ferish. Pesan diterima. Ferish. Iya, aku usahakan ya, aku juga kangen kamu sayang. Oke, sudah dulu ya. Aku ada meeting. Nanti aku telepon kalau udah di rumah ya. Vika masih punya banyak waktu untuk berendam sebelum Ferish pulang. Dia harus tampil memukau sore ini. Kemarin lusa dia sempat jalan ke mall membeli sebuah pakaian dalam yang cukup seksi berwarna hitam serta sebuah kimono lingerie berwarna hitam juga dari bahan renda yang lembut. Dia akan menggoda suaminya sore ini. 1 jam berendam Vika kemudian ke bawah untuk sholat asyar. Sesudahnya dia ke dapur melihat Acek yang sedang menyiapkan bahan makan malam. Vika membantunya sebentar sambil menunggu Ferish pulang. Setelah jam menunjukkan pukul 4 lebih Vika bergegas ke kamar masuk ke kamar Ferish. Dia akan mandi lagi sebentar dan menunggu Ferish di dalam kamar mandinya untuk berias. 20 menit kemudian Ferish sampai rumah. Seperti biasanya Ferish akan langsung ke kamar untuk berganti baju. Sambil berjalan masuk, temannya menelepon untuk mengajaknya bermain futsal malam ini. Ferish menyanggupinya daripada dia larut dengan rasa rindunya pada Vika, dia akan berolahraga saja. Ferish merasa heran, aroma green tea milik Vika tercium di dalam rumah. Saat di dapur dia mengambil minum sangat tajam sekali aromanya. Ferish menggelengkan kepalanya merasa aneh dengan dirinya. Kemudian berjalan menuju kamarnya. Begitu membuka pintu aroma itu makin kuat menyeruak di hidungnya. Ferish meletakkan tasnya di atas meja, dia menarik keluar ke mejanya dan membuka lemari pakaiannya sambil bergumam. Apa aku sudah gila? Mungkin otakku sudah tidak waras sampai aku merasa kamu di sini sayang. Vika yang di dalam kamar mandi mendengar perkataan Ferish. Merasa sudah maksimal dia membuka pintu kamar mandi. Aku memang di sini sayang, buat kamu. Vika berdiri di depan pintu kamar mandi dengan memakai kimono lingerie dari bahan renda dan bermakai tipis. Vika merentangkan tangannya minta dipeluk. Ferish terkejut mendengar suara lembut Vika, dia lalu menutup pintu lemarinya menoleh ke sumber suara. Senyum dikulum dengan mata berbinar melihat istrinya benar ada. Dengan langkah lebar dia menyambut istrinya, dipeluknya erat dan dihirup dalam-dalam aroma istrinya yang sudah menjadi candu baginya. Meyakinkan dirinya bahwa memang nyata istrinya ada dan bukan hayalannya saja. Vika mengeratkan pelukannya pada Ferish saat Ferish menciumi tengkuknya. Dihirupnya aroma tubuh Ferish. Parfum yang dipakainya dan kecupan Ferish membangkitkan hasratnya. Jantungnya berdetak kencang tidak karuan. Dia juga merasakan hal yang sama di dada Ferish. Mereka melepas pelukan dengan kedua tangan masih di lengan. Mata mereka saling menatap dan memuja. "Dah berani ya pergi tanpa izin suami," kata Ferish masih menatap Vika dan kedua tangannya memeluk tubuh Vika. "Kapan sampainya sayang? Kalau izin bukan kejutan sayang, maaf ya. Tadi jam 2 sudah di sini, dijemput Pak Cik," jawab Vika dengan senyum manisnya. "Aku kangen banget mas, enggak mau nunggu sampai minggu depan." Tangan Vika sudah merayap ke wajah Ferish. Dibelainya lembut wajah yang dirindukannya. Ferish menikmati sentuhan lembut Vika. Tangannya berada di tengkuk Vika, di bawahnya wajah Vika mendekat kepadanya dengan mata saling menatap. Dalam sekejap bibir mereka sudah menyatu. Saling melumat, saling membalas dan saling menuntut. Tangan mereka sudah saling merabas satu sama lain. Mereka jeda sejenak menarik nafas. Vika memulai permainannya, dia menarik Ferish untuk diciumnya lagi. Ferish menyambutnya dengan senang hati. "Kamu seksi banget sayang," kata Ferish disulap anggutannya. "Aku suka ini. Cantik," kata Ferish menyentuh pakaian Vika but. I want to put it off. Satu tangannya menarik tali kimono Vika, terlihatlah pakaian dalam Vika yang begitu menggoda. Sambil tetap menyatukan bibirnya, dengan bantuan tangan Vika, Ferish melepaskan kancing bajunya satu persatu lalu melemparnya ke bawah.
Ferish melepas kimono Vika, istrinya sudah nyaris telanjang di depannya. Kedua tangannya berpindah ke aset belakang Vika, sedikit mengangkat Vika hingga Vika mengalungkan tangannya ke leher Ferish dan kakinya sudah mengapit pinggang suaminya. Dibawanya Vika ke atas tempat tidur perlahan dengan tetap melumat bibir Vika yang sudah terlihat bengkak. Dengan terampil tangannya sudah membuka pengait bra Vika lalu dilepaskannya pembungkus dada itu. Tangannya bermain di atasnya hingga Vika menggeliat. Kecupannya berpindah ke leher dan tulang selangkah Vika, terlihat luka bekas operasi minggu lalu. "Amankan ini sayang," tanyanya sambil mengecup bekas operasi itu. Vika hanya bergumam, dia menikmati sentuhan dan kecupan Ferish di tiap inci kulitnya. Tubuhnya seperti savana gersang yang mendapat siraman air hujan, begitu haus akan sentuhan suaminya. Ferish melihat istrinya begitu menggemaskan sore ini, dia masih ingin bermain-main dengan tubuh Vika. Dia meninggalkan banyak jejak kepemilikannya seperti stempel di atas kertas putih yang belum bertuliskan. Menandai dialah pemilik seutuhnya dari wanita yang dia kungkung di bawahnya. Kamar yang lengkap dengan penyejuk ruangan tidak mampu menyejukkan badan mereka yang dipenuhi gelora cinta. Peluh mulai muncul di wajah Ferish. Dia pun melepaskan kaos dalamnya. Badannya terlihat mengkilat dengan terpaan sinar matahari yang akan tenggelam. Vika membantu Ferish melepaskan ikat pinggangnya dan membuka pengait celana panjang Ferish. Dengan senyum menggoda dan kedipan mata Vika mengungkapkan MU 46, Bangka, Provinsi Babel. Tenggelamnya matahari sore ini menjadi saksi penyatuan cinta Vika dan Ferish. Penyatuan yang suci dalam sebuah ikatan pernikahan yang sempat tertunda. Mereka bergerak seirama bagai lantunan melodi lagu yang menghasilkan suara nan merdu dengan tempo yang kadang melambat kadang cepat. Menyejukkan hati yang sepi, mereka tenggelam dalam lautan cinta yang mereka ciptakan hanya untuk mereka. Berbagai rasa menyatu dalam gerakan yang mengulur dan menghentak. Menciptakan bulatan-bulatan coklat dalam jiwa, yang saat meleleh menimbulkan euforia yang indah, bagaikan melayang di angkasa bertemu dengan bidadari cantik menikmati kudapan yang memuaskan jiwa dan melegakan dahaga di hati. Diiringi nyanyian bidadari yang bergema di sekeliling mereka. Jantung yang berdetak cepat berpadu dengan irama nafas yang tidak teratur mengakhiri sesi melelehnya coklat dalam jiwa. Rasa senang dan bahagia yang belum pernah dirasa muncul seiring rasa puas di hati. Senyum yang terbit seindah sunrise di pagi hari, menghangatkan dan meneduhkan. "Terima kasih sayang, your taste is good. I love you." Ferish mengecup kening Vika lalu membanting kepalanya ke samping Vika. Meski badannya masih di atas Vika, seakan enggan dia lepaskan. Vika tersenyum puas, dengan mata yang sudah menyipit. Rasa lelah yang membuat bahagia. Ingin rasanya memejamkan mata. Kenyamanan yang muncul setelah pergulatan mereka membuat mengantuk. Vika memeluk badan Ferish mengusap punggungnya pelan. Peluh membasahi tubuh mereka. Vika menarik selimut yang ada di sebelahnya menutupi penyatuan mereka. Ferish memejamkan mata dengan kepala miring menghadap Vika, posisi yang tidak nyaman untuk tidur. Tapi dia sudah terlelap dalam pelukan Vika. Belayan lembut Vika membuatnya semakin nyaman. Tanpa terasa mereka hampir melewatkan sholat maghrib. Langit sudah menggelap. Vika membuka mata saat merasa sesak di dadanya. Badan Ferish masih menempel padanya. Sayang, bangun yuk. Maghrib dulu." Vika mengusap kepala Ferish. Bentar lagi ya." Dengan suara serak dan mata masih terpejam, Ferish mengeratkan tangannya memeluk tubuh Vika. Hembusan nafasnya mengelitik telinga Vika. "Tapi dadaku terasa sesak mas, susah nafas." Keluh Vika agar Ferish mau bangun. "Nanti lanjut lagi bubuknya ya. Tapi maghrib dulu keburu habis." Vika agak mendorong badan Ferish dari dadanya agar dia bergeser. Ferish membuka matanya dan tersenyum. Dilihatnya wajah Vika yang menggemaskan di hadapannya. Seperti mimpi sayang, it's so amazing. Ferish mengecup bibir Vika cepat lalu menarik badannya dari Vika dan berguling ke samping. Dengan tangan yang merentang polos tanpa apapun, Vika mencari pakaiannya tapi tidak dia temukan karena minim cahaya, lampu kamar belum dinyalakan. Sebuah kaos yang dia temukan ternyata milik Ferish. Dia malu untuk berjalan ke kamar mandi tanpa apapun jadi dia pakai kaos Ferish. Meski tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya setidaknya dia tidak polos. Saat duduk dilihatnya Ferish sudah terpejam lagi. Pipinya memerah melihat Ferish polos. Dengan menutup mata dan mengalihkan kepalanya ke samping dia menyelimuti Ferish. Ferish membuka mata merasa diberi selimut. Dia melihat tingkah lucu Vika yang malu. "Kamu aneh sayang. Pas belum dapat kamu liar banget kayak singa, sampai ke sini jauh-jauh. Sekarang udah dapat malu-malu gitu, ah." Ferish menarik Vika ke pelukannya. "Kamu gemesin tahu malu gitu."
kata Ferish menempelkan kepalanya di ceruk leher Vika. Vika tertawa geli. Ferish, udah mas, lepasin, aku mau mandi. Vika mencoba melepaskan dirinya dan bangun. Dia lalu masuk kamar mandi. Dalam kamar mandi Vika mengingat kejadian 1 jam lalu. Aku bisa segila itu di depan kamu mas. Dia senyum-senyum sendiri melihat beberapa tanda di tubuhnya. Vika mandi secepatnya agar tidak kehabisan waktu maghrib. Saat keluar kamar mandi dengan baju yang siang tadi dia pakai, dia berpapasan dengan Ferish yang hanya memakai celana dalamnya saja. Wajah Vika merona dan senyum geli melihat badan Ferish. Ferish gemas melihat Vika, seringnya jahil muncul di wajahnya. Kenapa sayang? Enggak apa mas, cepat mandi. Mau ditunggu enggak sholatnya? Vika mengalihkan perhatiannya dari penampilan Ferish yang sudah berantakan. Tunggu bentar ya, masih cukup kok waktunya, kata Ferish melihat ke jam dinding. Vika segera menyingkir memberi jalan Ferish untuk masuk kamar mandi. Sambil menunggu Ferish, dia merapikan tempat tidur, melepas spraynya dan mengganti yang baru lalu memunguti pakaian mereka yang terlempar di lantai. Vika geleng kepala sambil senyum sendiri, betapa gelinya mengingat kejadian tadi. Ferish keluar dari kamar mandi heran melihat Vika geleng-geleng kepala. Kenapa sayang kamu geleng kepala? Ada yang aneh? Vika terkejut dan menjawab dengan gelagapan, hehehe, aku tunggu di bawah ya mas. Vika berdiri dan menaruh pakaian kotor Ferish di keranjang. Lalu bergegas ke bawah. Sebelum Ferish melihat wajah merahnya lagi. Kamu memang aneh sayang, tapi cantik. Gumam Ferish di depan lemari mengambil baju. Dari cermin di dalam lemari dia baru sadar ada apa yang membuat Vika senyum geli melihat badannya tadi. Ada beberapa tanda merah badannya. Ferish pun mengelang kepalanya, istrinya ternyata nakal juga. Suara Vika dari bawah memanggilnya agar lebih cepat. Mengingatkannya pada permintaan Vika yang menyuruhnya lebih cepat tadi. Cek, nanti harus dilanjutkan lagi, kata Ferish pada dirinya sendiri. Ferish segera turun ke musola, istrinya sudah menunggu untuk diimami. Melihat Ferish langsung beranjak bangun selesai sholat, Vika meminta izin tetap tinggal di musola. Aku di sini dulu ya mas, sekalian menunggu Isya. Vika mengambil Al-Quran yang berada di rak yang ditempel di dinding. Mas mau kemana? Aku telepon temen dulu ya. Tadi janjian mau futsal bareng. Mumpung ingat, mau aku cancel daripada mereka nungguin aku. Kalau sudah janjian pergi aja mas, asal jangan malam aja pulangnya. Aku futsal sama istriku aja di rumah, jawab Ferish sambil tersenyum lebar, lalu mengecup kepala istrinya yang masih memakai mukena. Kemudian dia keluar dari musola dan mengambil HP-nya di kamar. Vika tersenyum dan mengulurkan tangannya mengelus lengan Ferish. Selepas Ferish pergi, Vika mengaji. Suara merdunya mengalun indah dan bergema di seluruh rumah menenteramkan. Acek yang berada di dapur sampai melihat keluar meyakinkan diri itu adalah suara majikannya. Ferish yang di dalam kamar pun mendengar lantunan ayat suci yang dibaca Vika. Ada rasa bangga melingkupi hatinya. Dalam hatinya berucap syukur bisa memiliki Vika. Selesai menelepon temannya, dia kembali ke musyola ikut mengaji bersama istrinya. Dilanjutkan sholat Isya berjamaah lagi. Sambil menunggu makan malam siap, mereka lanjut mengaji lagi hingga Acek memanggil mereka untuk makan. Mereka makan malam bersama lengkap dengan Acek dan Paci dalam satu meja. Acek, boleh enggak selama Vika di sini biar Vika bantu Acek mengurus Mas Ferish. Vika ingin seutuhnya menjadi ibu rumah tangga selama di sini, pinta Vika dengan suara lembutnya sambil melirik suaminya. Ferish tersenyum simpul mendengar permintaan Vika. Kamu enggak ingin jalan-jalan sayang? Kok mau ngurus rumah? Kamu belum pernah kan berkeliling kota ini? Ya, ingin, tapi kan enggak sehari semalam juga kan mas, setidaknya masak buat kamu, siapin keperluan kamu gitu. Boleh enggak? Vika menatap Ferish dan Acek bergantian. Terserah kamu sayang, ini juga kan rumah kamu. Asal jangan recokin tugas Acek dan Paci saja. Enggak lah mas, kalau gitu soal makanan aja ya. Tapi Acek ajarin Vika masak juga. Hehehe. Terserah aja jangan terlalu capek ya, kata Ferish sambil mengelus tangan Vika yang ada di atas meja dan mengedipkan mata genit. Nah, kalau Mas Farsi kasih izin Acek enggak apa mbak? Acek, takut Ferish marah kalau dia membiarkan Vika membantunya. Oke, mulai besok biar Vika yang siapin sarapan ya Acek. Senyum senang terbit di bibir Vika. Selesai makan malam, Ferish menyalakan TV sambil menunggu Vika membantu Acek membereskan meja. Channel berita nasional mengabarkan seorang pengusaha ekspedisi besar yang sedang berlibur di Bangka. Dalam berita itu nampak seorang pria yang masih terlihat segar dan gagah dalam usianya yang memasuki kepala 5.
Pria itu sama dengan pria yang dilihatnya di bandara menjemput Camilla dan pria yang sama dengan laporan anak buahnya soal pengusaha dari luar negeri yang menjadi pemasok obat-obatan terlarang. Hebat juga kamu Mila, dapat lelaki berkelas gini, gumam Farish sambil senyum sendiri. Farish menghubungi anak buahnya untuk mengawasi Camilla, kalau mau dekat dengan target mereka. Farish memberikan info detail mengenai Camilla dan dia mengirimkan foto Camilla yang dia ambil dari sosmed. Vika mendekati suaminya setelah selesai dari dapur. Dilihatnya dari belakang suaminya sedang mengedit foto Camilla. Muncul rasa cemburu di hatinya. Tadinya dia ingin memeluk suaminya tidak jadi dia lakukan. Vika hanya duduk di sampingnya dengan wajah cemberut. Farish menyadari perubahan wajah istrinya. Dia meletakkan HP-nya di atas meja lalu ditariknya badan Vika untuk dipeluknya. Vika hanya diam saja tidak bereaksi. Ada apa sayang? Diam aja. Dah selesaikan urusan dapurnya. Sekarang kita selesaikan yuk urusan kamar kita, kata Farish sambil memelai rambut Vika dan sesekali mencium tengkuk Vika yang ada di dadanya. Sibuk apa sih barusan? Suara Vika ketus. Farish menangkap gelagat aneh dari Vika. Tidak biasanya dia ketus kalau dipeluk soal kerjaan sayang. Kenapa? Jadi pandangi foto Camilla kerjaan kamu ya? Vika bangun dari pelukan Farish. Menatap tajam ke suaminya yang hanya senyum simpul. Kamu lihat ya? Tanya Farish melihat istrinya mulai marah. Dia mengambil HP-nya dan membuka percakapan dia dengan anak buahnya saat mengirim foto Camilla. Lalu diberikannya HP itu pada Vika. Bisa jadi sekarang Camilla menjadi target tim aku sayang. Sekarang dia dekat dengan seseorang yang dah jadi target kami beberapa bulan lalu. Dan misi itulah yang membuat aku belum bisa pulang minggu ini. Farish menjelaskan alasannya dengan suara lembut. Vika masih memegang HP Farish tapi tidak dibaca isi chatnya. Dia mencoba mempercayai suaminya lebih dulu. Aku hanya milik kamu sayang, enggak ada yang lainnya. Tapi aku seneng banget kamu cemburu. Farish memiringkan wajahnya dengan senyum dan mendekatkan wajahnya pada Vika. Tinggal satu kedekatan wajah mereka. Farish bisa merasakan hembusan nafas Vika menyapu wajahnya. Vika tersipu malu dengan sikap Farish kalau urusan Camilla aku cemburu mas, aku tidak sebanding dengan dia. Vika melesakkan tubuhnya dalam pelukan Farish. Karena kamu lebih segalanya dari dia sayang. Makanya aku pilih kamu. Farish bangun dari duduknya dan mengangkat Vika. Dibopongnya Vika naik ke kamar. Vika yang akan berteriak, mulutnya dikunci rapat dengan bibir Farish. Vika menurut pasrah dan mengalungkan tangannya di leher Farish untuk berpegangan. Kita lanjutkan urusan kamar kita ya sayang, ucap Farish dengan suara serak. Hasratnya sudah muncul lagi. Vika tersenyum dan mengangguk. Tak dipungkiri dia pun menikmati kebersamaannya dengan suaminya. Pintu kamar kemudian dikunci dan mereka melanjutkan sesi panas sore tadi. 47. Semalaman disibukkan dengan urusan kamar bersama suaminya. Pagi ini Vika disibukkan mengurusi keperluan Farish. Sejak bangun tidur Vika berkutat di dapur dan tempat cucian. Sambil memasak dia mencuci seragam Farish yang dipakai kemarin serta spray tempat tidur yang menjadi saksi penyatuan mereka pertama kali. Sarapan pagi yang mudah dibuat tapi bergizi. Bubur ayam lengkap dengan topping abon dan ayam suwir sesuai selera akan dibuatnya pagi ini. Acek masih bersih-bersih rumah. Berkurang pekerjaan Acek pagi ini. Farish masih terlelap tidur hingga hampir 6 pagi dia belum sholat subuh. Vika masuk ke kamar membangunkannya. Hanya sebuah gumaman yang diberikan Farish saat Vika membangunkannya. Merasa kesal Farish tidak bangun-bangun ditariknya selimut yang menutupi tubuh suaminya. Maksud hati agar suaminya bangun, alhasil hasrat dalam dirinya yang terbangun melihat suaminya tanpa sehelai benang pun di atas tempat tidur. Kok jadi aku yang nafsu gini, kata Vika dalam hati. Lalu ditutupnya lagi badan suaminya dengan selimut. Dia mendekati suaminya dan duduk di pinggir ranjang. Diciumnya wajah suaminya yang kembali terlelap. Kecupan-kecupan kecil yang menghujani wajahnya membuat Farish membuka matanya. Senang sekali hatinya begitu membuka mata disambut wajah cantik istrinya yang senyum menggoda. Jam berapa sayang? Kamu dah mandi? Udah jam 6 mas, bangun yuk, mandi sholat. Kamu udah sholat? Udah, sarapan juga dah siap. Aku buat bubur ayam mas. Dah yuk bangun, aku tunggu di bawah. Farish menarik lengan Vika saat istrinya itu akan beranjak bangun. Peluk dulu bentar. Vika menurutinya, dengan senang hati. Dah. Keburu siang mas. Aku masih 5 hari lagi di sini. Farish pun melepas pelukannya dan bangun. Sementara Vika merapikan tempat tidur lalu menyiapkan setelan seragam kerja Farish, menyiapkan laptop dan tas kerjanya. Setelah selesai dengan keperluan suaminya,
Vika keluar kamar dan turun kembali ke dapur menyiapkan sarapan. Disusunnya dengan rapi masakan dia pagi ini di atas meja makan. Secangkir kopi dengan krimer pun sudah tersaji di atas meja. Dengan wajah yang sudah segar dan tubuh yang harum, Ferris turun. Melihat Vika masih sibuk mengatur sarapan di atas meja, dihampirinya istri tercinta, dipeluk dengan lembut dan dikecupnya puncak kepala Vika, baru kemudian dia duduk. Enaknya punya istri ya, bangun tidur dapat kecupan dan pelukan. Mau tidur dapat servis penuh, kata Ferris menatap pada Vika yang sedang melayaninya untuk sarapan. Alhamdulillah sayang, masih diberi kenikmatan itu. Alhamdulillah, aku dapat istri dengan paket lengkap seperti kamu. Sudah makan dulu, nanti kesiangan ngantornya, kata Vika kemudian duduk di sebelah kanan Ferris. Ferris menyuapkan 1 sendok bubur ayam dalam mulutnya. Enak sayang. Pinter juga istriku masak, bikinnya tadi banyak. Enggak sayang. Serius enak, cuma dikit mas buatnya. Kenapa? Aku mau bawa ke kantor, buat stafku. Biar mereka tahu istriku pinter masak. Mau nyombong gitu. Sesekali boleh ya sayang. Vika tersenyum menanggapinya. Dalam hati dia merasa senang dipuji suami. Mas. Vika menaruh sendoknya dan menatap Ferris yang menikmati sarapannya. Ferris menatap balik Vika dan berhenti menyuap sejenak. Aku minta izin mas. Boleh enggak aku pakai jilbab? Tanya Vika lirih. Dia takut Ferris tidak mengizinkan karena selama ini dia selalu memuji rambutnya. Ferris tersenyum senang, digenggamnya tangan Vika. Boleh banget sayang. Aku akan dukung apapun itu selama itu baik buat kamu dan buat keluarga kita. Aku senang, karena hanya aku aja pastinya yang menikmati keindahan kamu. Vika bangun dari duduknya dan memeluk Ferris. Terima kasih sayang, kalau begitu mulai hari ini aku akan pakai. Udah siap jilbab dan pakaiannya? Sudah, pakaian yang kubawa cocok kok untuk dipakai dengan hijab. Nanti sore kita belanja ya, sepulang aku kerja. Biar banyak variasinya. Vika mengangguk senang dan kembali duduk ke kursinya melanjutkan sarapannya. Melihat suaminya yang mendukung keinginannya. Selesai sarapan, Ferris pun bersiap berangkat kerja. Hari ini dia tidak memakai seragamnya karena dia akan lebih banyak di lapangan. Memantau penyelidikan anak buahnya tentang akan adanya penyelundupan obat-obatan terlarang, tim Ferris bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dengan kemeja slim fit berwarna putih, celana bahan hitam dan bersepatu pantofel hitam, Ferris keluar dari kamar dengan dasi biru navy motif garis di tangannya. Dia sengaja belum memakainya, karena akan meminta Vika untuk membantunya. Sayang, tolong dong, pinta Ferris sambil mengulurkan dasinya ke arah Vika yang masih menyiapkan roti isi untuk dibawa Ferris. Vika menoleh dengan senyum lalu mencuci tangannya. Diterimanya dasi itu. Ferris mendekat pada Vika dan memeluk pinggang ramping istrinya itu. Vika mulai mengalungkan dasi ke leher Ferris dan membuat simpul, benar-benar nikmati, ya ada aku di sini. Kata Vika kemudian menepuk lembut dada Ferris setelah selesai memasang dasi. Dah selesai, dah rapi, dah cakep. Ferris mengulum senyumnya menikmati wajah cantik istrinya yang masih saja akan memerah jika ditatap intens. Aku ingin gini terus tiap hari. Ferris mencium istrinya lembut lalu senyum manis sambil mengusap bibir Vika. Kemudian dia melepaskan tangannya dari pinggang Vika, mengambil dompet di sakunya dan mengeluarkan kartu berwarna gold. Pegang ini sayang, aku kan belum kirim buat nafkahin kamu. Kalau nanti kamu mau belanja, kata Ferris menyerahkan kartu itu di tangan Vika. Harus ya mas? Tanya Vika polos. Kita kan belum serumah. Lalu buat apa aku pegang ini? Aku masih ada gaji buat aku sendiri. Kewajiban aku sayang. Apapun keperluan kamu tanggung jawab aku, suami kamu. Penghasilan kamu disimpan aja ya. Vika terharu dengan cara berpikir Ferris. Dia pun menerima kartu itu. Dikecupnya pipi suaminya tanda terima kasih. Dah, aku berangkat ya. Ferris memakai jas sekaligus berfungsi sebagai jaket. Menggendong ransel kerjanya dan berjalan ke garasi dengan Vika dalam rangkulannya. Nanti jalan-jalan atau belanja apa saja sama Acek. Tapi belanja bajunya nunggu aku pulang ya. Kata Ferris sudah duduk di atas motornya dan mengulurkan tangan untuk dicium Vika. Lalu mengecup kening Vika sebelum memakai helm full face. Vika mengangguk dan tersenyum. Pak C sudah membukakan pintu pagar. Di luar pagar pedagang sayuran yang biasa mangkal di situ sudah menggelar lapaknya. Vika masuk ke rumah menuju kamarnya untuk mengambil jilbab. Sudah dimantapkan hatinya untuk memakai jilbab mulai hari ini. Acek melihat Vika yang turun dari kamar sudah berhijab terkejut senang. Bah Vika cantik banget. Senyum cerah terbit di wajah Acek. Vika tersipu malu mendapat pujian dari Acek. Bismillah Acek, semoga hidayahnya sampai akhir hayat.
Cocok kan cek, karena Mas Ferish mengizinkan Vika berhijab jadi mulai hari ini insya Allah jilbab ini tidak akan Vika lepas. Cocok sangat Mbak, makin cantik. Acek juga ingin tapi belum ada keberanian. Bismillah Acek, perlahan aja dulu. Insya Allah dimantapkan hatinya oleh Allah. Acek mengangguk dan senyum senang sambil menepuk bahu Vika tanda sayangnya. Acek, ke depan yuk, lihat lapak sayur. Vika ingin masak buat makan siang nanti. Kalau Mas Ferish bisa pulang, dia akan makan siang di rumah. Ayo, Acek temani Mbak. Nanti kalau yang dicari tidak ada kita ke pasar aja. Di belakang komplek ada pasar sayur juga Mbak. Iya Cek, kita lihat dulu di depan. Mereka pun melangkah keluar rumah. Beberapa ibu tetangga sudah ramai di situ. Vika keluar dan menyapa mereka. Sekedar basa-basi sebagai orang baru. Ibu-ibu yang berkumpul menyambut sapaan Vika dengan senyum. Acek kemudian memperkenalkan Vika sebagai istri Ferish. Mereka pun berkenalan dan jadilah pagi itu menjadi ajang ramah tamah sambil belanja. Main ke rumah Mbak, saya juga orang Jawa. Senang kalau ketemu sesama perantauan nih, kata seorang ibu. Insya Allah Bu, terima kasih, jawab Vika lembut. Tinggal di sini terus kan Mbak? Tanya seorang ibu yang tinggal di seberang rumah. Biar rame. Belum Bu, ini kebetulan ambil cuti dari tempat kerja. Karena Mas Ferish belum bisa pulang. Masih warawiri Bu. Yah, saya kira mau pindah ke sini. Vika tersenyum menanggapi tetangganya itu. Acara berbelanja dan perkenalan berlangsung lancar. Vika berencana masak spesial hari ini untuk Ferish dan akan membuat kue untuk dibagi ke tetangga sebagai perkenalan. Vika mengajak Acek untuk mengantarnya ke minimarket dekat komplek membeli beberapa bahan kue. Acek merasa senang majikan barunya bukan orang yang pelit. Mau buat banyak Mbak? Tanya Acek begitu melihat belanjaan Vika yang cukup banyak. Untuk satu gang aja Acek, kanan kiri rumah aja. Ada 8 rumah Mbak kalau satu gang. Tapi kenapa belanjanya itu banyak banget? Sembako di rumah masih ada Mbak. Nanti Acek juga tahu ini buat apa. Jawab Vika sambil tersenyum lalu menuju ke kasir untuk membayarnya. Ini dibuat di kantong yang dipisah ya, kata Vika pada kasir minimarket sambil memilah barang yang akan dipisah. Setelah membayar Vika minta tolong pada Acek untuk membawa belanjaannya yang untuk di rumah dan menunggu Vika di depan minimarket. Sementara Vika dia berjalan menyeberang ke depan minimarket. Di sana ada seorang pemulung bersama 2 anaknya yang makan 1 bungkus nasi untuk bertiga. Vika melihat mereka saat akan menyeberang ke minimarket tadi. Vika menghampiri mereka dan menyerahkan 1 kantong belanjaan berisi beras, minyak, telur, susu, mie instan dan makanan kecil. Dengan senyum Vika membelai 1 orang anak pemulung itu. Acek dari jauh melihat kebaikan hati Vika. Dia bersyukur masih banyak orang baik di dunia ini, bahkan orang baik itu ada di dekatnya. Selesai memberikan sembako Vika kembali lagi ke minimarket. Saat akan menyeberang ada sebuah mobil mewah yang mengebut hampir menabraknya. Vika pun segera mundur lagi untuk minggir. Mobil itu pun berhenti, sang sopir memarahi Vika karena menganggap Vika lah salah. Tapi seorang penjaga warung yang melihat kejadian itu membela Vika dan menyalahkan sopir mobil itu. Seorang pria dalam mobil itu menatap Vika dari balik kaca. Dia terkejut melihat perempuan yang hampir ditabrak sopirnya. Kemudian dia membuka kaca mobilnya dan melihat ke arah Vika. Dia keluar dan menghampiri Vika berpura-pura minta maaf atas kelalaian sopirnya. Vika pun tersenyum tidak menganggap itu masalah serius. Dia menerima permintaan maaf pemilik mobil itu. Kemudian dia pamit dan menghampiri Acek yang berjalan menghampiri Vika dengan raut wajah yang khawatir setelah melihat Vika yang hampir tertabrak mobil. Mbak Vika enggak apa kan? Enggak apa Acek, yuk pulang. Dia sudah minta maaf jadi anggap aja udah beres. Vika senyum dan mengandeng Acek ke motor mereka yang terparkir di depan minimarket. Asteris, ikuti dan cari tahu wanita itu tadi, selengkapnya dan secepatnya, kata pria dalam mobil mewah itu pada sopirnya. Sang sopir menuruti kemauan bosnya, mobil mereka pun mengikuti Vika dengan tetap menjaga jarak aman, agar tidak diketahui Vika. Sampai Vika memasuki rumah mobil mereka baru melanjutkan perjalanan. 48. Ferish mendapat laporan dari timnya yang sedang melakukan pengintaian pada pengusaha ekspedisi yang menjadi target mereka. Bahwa mobil yang ditumpangi itu membuntuti 2 orang wanita yang hampir ditabrak mobil mereka dari depan minimarket dekat komplek rumahnya sampai kedua wanita itu masuk rumahnya. Ferish sedang meeting bersama tim gabungan dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Semua yang hadir mendengar laporan itu dan menatap Ferish penuh pertanyaan. Siapa yang mereka maksud Pak Ferish? Tanya seorang temannya.
Sepertinya istri dan asisten rumah saya, Pak. Mohon izin sebentar, Pak, untuk menelepon ke rumah. Ferish melangkah keluar dari ruangan meeting untuk menelepon Vika. 3 kali panggilan tidak dijawab oleh Vika. Lalu beralih menelepon Acek dan berhasil tersambung. Acek menjelaskan Vika sedang di dapur membuat kue lalu menceritakan kronologi Vika hampir tertabrak mobil. Selesai menelepon Acek, Ferish masuk kembali ke ruang meeting. Melihat jam sudah mendekati makan siang, Ferish berpamitan untuk pulang sebentar dan akan kembali nanti setelah makan siang. Beberapa temannya heran siapa yang dimaksud istrinya, apa Ferish sudah menikah. Mereka saling bertanya satu sama lain tapi tidak mendapat jawaban karena memang belum ada yang tahu kalau Ferish sudah menikah. Mereka berencana untuk menanyakan langsung pada Ferish saat dia kembali lagi nanti. Sementara itu Vika yang sedang di dapur membuat kue dan puding mendapat kabar dari Acek bahwa Ferish meneleponnya. Vika segera melihat HP-nya yang masih berada dalam dompetnya. Vika berusaha menghubungi Ferish kembali tapi tidak dijawab. Hingga terdengar suara pintu pagar terbuka. Vika pun melangkah keluar untuk melihat siapa yang datang. Melihat suaminya yang datang, Vika pun langsung keluar untuk menutup pintu setelah Ferish masuk ke teras. "Maaf Mas, tadi enggak dengar Mas nelpon," kata Vika begitu Ferish mematikan mesin motornya dan membuka helm full face-nya. Vika mengulur tangan untuk mencium tangan suaminya. Ferish turun dari motor dan menarik tangan Vika yang terulur untuk dipeluknya. Dikecupnya dalam-dalam puncak kepala Vika yang sekarang sudah tertutup jilbab. "Tadi belanja ke depan komplek ya sayang?" tanya Ferish setelah memeluk Vika dan mengajaknya untuk masuk ke rumah. "Iya Mas, belanja bahan kue. Aku buat kue untuk diantar ke tetangga kanan kiri rumah untuk perkenalan." "Kenapa enggak beli aja sayang, nanti kamu kecapean. Kepuasannya tuh beda Mas kalau buat sendiri," jawab Vika sambil bergelayut di rangkulan Ferish. "Mas pulang buat makan siang kan, aku siapin dulu ya." "Enggak tahu kalau Mas lebih cepat pulangnya." Ferish mengangguk dan duduk di depan kitchen bar. Melihat Vika menata makan siang mereka. "Tadi hampir tertabrak mobil juga kan?" tanya Ferish kemudian setelah menunggu Vika tidak kunjung bercerita. "Acek cerita ya Mas. Aku enggak apa Mas, tadi bisa langsung menghindar. Meski sedikit luka goresan ranting di sini aja." Vika menunjukkan luka goresan di mata kakinya karena ranting yang terinjak dirinya dengan muka cemberut. Khawatir Ferish akan marah sudah membahayakan dirinya sendiri. Ferish menegakkan posisi duduknya, tanda dia akan bicara serius. "Sayang, kamu tahu enggak siapa orang yang hampir menabrak kamu tadi?" Vika menggeleng kepala dengan tatapan penuh tanya. Kemudian menghentikan aktivitasnya dan mendengarkan penjelasan suaminya yang terdengar serius dan khawatir. "Orang itu yang semalam aku ceritakan, yang sedang menjadi target kami sayang. Tadi tim aku membuntuti mereka. Aku bisa tahu karena laporan mereka. Sadar enggak kamu tadi kalau diikuti orang itu sampai rumah?" "Iyakah Mas, mereka mengikuti sampai sini, padahal masalah tadi sudah selesai." "Aku juga tidak memperpanjangnya," jawab Vika panik. "Bisa dibilang kerjaanku ini penuh resiko sayang. Kita belum tahu apa maksudnya orang itu sampai ngikuti kamu ke sini. Yang jelas mereka itu berbahaya sayang. Aku khawatir setelah mereka tahu kamu istriku mereka akan membahayakan kamu." Ferish menggenggam tangan Vika dengan mata yang menatap ke pupil mata Vika. "Jadi maksudnya aku bisa jadi kelemahan kamu sayang? Memakai aku untuk menekan kamu, mengancam kamu gitu?" "Iya aku takutnya begitu. Mereka akan melakukan apapun untuk keuntungan mereka sayang. Jadi aku harap kamu hati-hati ya. Selama di sini jangan pergi sendirian pakai motor. Ajak Paci ya, telepon Paci buat antar. Atau tunggu aku pulang." "Iya, maaf ya sayang." Vika menghampiri suaminya lalu berdiri di hadapan Ferish yang masih duduk. "Aku akan lebih berhati-hati lagi sayang. Jangan parno gitu dong. Aku enggak mau terjadi sesuatu sama kamu sayang. Aku khawatir sama kamu." Ferish menempelkan kepalanya di dada Vika yang berdiri di depannya. Kedua tangannya berpegangan di tubuh Vika. Vika tersenyum dan membelai kepala suaminya. "Aku janji akan lebih berhati-hati lagi sayang, dan kita berdoa aja semoga kita senantiasa dalam lindungannya." Ferish mendongak ke atas, dilihatnya wajah Vika yang meyakinkan dirinya untuk lebih berserah pada Sang Maha Kuasa dan berkata amin. Sayang, kue kuda masak aku angkat dulu ya," kata Vika setelah mendengar tanda habis waktu memanggang dari ovennya. Ferish melepaskan pelukannya, terasa sangat nyaman berada di dekat istrinya. Rasa lelah dan penat tidak terasa lagi. "Masih banyak enggak sayang?" tanyanya pada Vika yang mulai mengolesi loyang lagi untuk diisi adonan. "Tinggal satu ini Mas, habis adonannya." "Dah mau makan ya?"
Ferish beranjak dari duduknya, dia merapikan meja dapur dan membawa peralatan membuat kue Vika ke tempat cucian piring. Vika merasa senang sudah dibantu membereskan peralatannya. Sekarang dia tinggal baking saja. Rasa senangnya berhenti ketika tangan Ferish mulai meraba tubuhnya. "Mas, jangan gitu dong, aku belum selesai. Ke kamar bentar yuk," kata Ferish sambil menyibak jilbab Vika dan memainkan bibirnya di tengkuk Vika. "Bakingnya lanjut nanti aja, kalau tinggal sekali lagi." Vika terdiam terpaku, gairahnya terpancing dengan sentuhan suaminya. Dipegangnya tangan Ferish yang merayap di tubuhnya. Vika membalikkan badan menatap Ferish yang sudah diliputi gairah yang memuncak. "Nanti malam aja ya mas, mau balik kantor lagi kan? Nanti malam beda, bentar aja yuk." Tatapan Ferish memohon untuk dikabulkan. "Tunggu di atas ya, aku nyusul," kata Vika yang tidak tega menolak. Suaminya sudah bisa menahan saat berjauhan. Ferish tersenyum senang lalu mengecup bibir Vika. "Jangan lama, waktu kita cuma sedikit." Kemudian dia melangkah naik ke kamar. Acek yang mendengar perbincangan pengantin baru itu tersenyum. Dia lalu menghampiri Vika di dapur. Vika terkejut dengan kedatangan Acek. Vika kira Acek ada di belakang sedang menyetrika. "Acek?" Vika kira siapa? "Biar Acek lanjutin mbak, tinggal nunggu sampai berbunyi ajakan ovennya," kata Acek. Vika tersenyum malu. Acek dengar ya. "Enggak usah malu mbak, sudah cepat sana." "Ibadah lombak," kata Acek dengan lembut. Dari atas terdengar teriakan Ferish yang memanggil Vika. "Nah, sudah dipanggil mbak, biar Acek yang nunggui." Vika mengangguk dan segera ke kamar, sebelum Ferish teriak lagi. Vika membuka pintu kamar, dilihatnya Ferish baru keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai celana pendek saja. "Harus teriak ya sayang?" tanya Vika. "Abis kamu lama?" jawab Ferish sambil menarik Vika ke atas tempat tidur. "Kan malu sama Acek mas, siang-siang ngamar." "Kenapa malu? Kita kan udah menikah, dan Acek juga pernah muda sayang." "Jadi pasti maklumi hasrat pengantin baru," jawab Ferish sambil membuka resleting baju Vika yang ada di punggung. Lalu melepaskannya hingga terjatuh di lantai. "Masih pakai ini sayang?" tanya Ferish melihat Vika masih memakai amsling. "Masih mas, untuk terapi juga, biar tulangnya cepat pulih." "Aman kan kalau dilepas?" tanyanya lagi sambil membuka pengait amsling di punggung Vika. "Iya, nanti dipakai lagi." Vika membantu melepas amslingnya. Tangan Ferish sudah membuka tali dari rok panjang Vika. Menelisipkan jarinya ke dalam pakaian dalam Vika. Dia menyeringai nakal saat merasakan basah di area pribadi Vika. Dengan cepat dia menurunkan rok Vika dan melepas satu-satunya penutup badan yang masih dia pakai. Cuaca kota Bangka yang panas tidak menyurutkan gejolak pasangan suami istri ini. Pendingin kamar tidak mampu menghalau tetesan keringat yang mengalir di tubuh mereka. Gelora cinta menyatu dengan rasa khawatir, rasa takut setelah tahu seseorang yang berbahaya sudah mengetahui istrinya. Dan kemungkinan akan membahayakan keberadaan Vika. Membuat tenaga Ferish semakin liar. Sesi panas mereka lewati dalam waktu yang singkat, tidak seperti yang semalam mereka lakukan mengingat Ferish hanya singgah untuk makan siang saja dan harus kembali bekerja. Dengan nafas yang masih terengah-engah Ferish menyudahi penyatuan mereka. Peluh di tubuh mereka belum mengering. Ferish segera ke kamar mandi untuk bersiap makan siang dan kembali bekerja. Vika masih terbaring di tempat tidur hampir terlelap. Melihat suaminya sudah segar kembali, dia beranjak bangun. Ferish tersenyum dan menghampirinya membawakan handuk untuknya untuk segera mandi. "Terima kasih sayang," bisik Ferish sambil mengecup kening istrinya. Vika tersenyum dan menerima handuk untuk menutup tubuhnya. "Aku tunggu di bawah ya," kata Ferish sambil membuka pintu dan menuju ke ruang tengah. Di dapur dilihatnya Acek menyusun makanan di meja makan. "Acek maaf ya," ucap Ferish sambil cengar-cengir tersenyum. Acek hanya tersenyum menanggapi majikannya yang dimabuk asmara. "Maklumi ya Cek, biasanya kami berjauhan." "Iya mas," Acek maklumi. "Kejar target ya mas biar cepet jadi," kata Acek tertawa. Ferish ikut tertawa dengan kelakar ibu asuhnya. "Iya ya Cek, semoga cepet jadi." "Doakan ya Cek." Ferish kemudian duduk di meja makan, mencicipi kue buatan Vika yang sedang dipotongi Acek. Dalam diam mencicipi gigitan pertama sambil menatap Acek yang tersenyum. "Kok enak Cek? Acek udah nyicipnya belum?" "Enak ya mas, lembut." "Acek sudah habis 3 potong mas." Acek tersenyum malu. "Banyak enggak sih Vika buatnya Cek?" "Ada 4 loyang mas, nanti kan dipotong terus ada puding buah juga." "Jadinya banyak juga." Acek potongkan pudingnya mas. Acek membuka lemari es, mengambil lalu memotongnya untuk Ferish. "Wah,
Tampilannya sayang kalau dipotong cek, kata Feris setelah melihat tampilan puding buah yang dibuat Vika. Feris senyum bangga pada istrinya yang bisa memasak dan membuat makanan. Sayangku, teriak Feris lalu beranjak dari duduknya dan mencari istrinya dengan sepotong puding di tangannya. Vika yang sedang berpakaian terkejut Feris berteriak dan membuka pintu. Matanya menatap suaminya yang terlihat senang. Kenapa sayang? Hobi banget berteriak sekarang. Aku buatin toko kue mau enggak sayang? Enggak usah kerja lagi. Feris duduk di pinggir ranjang melihat istrinya yang berpakaian. Besok aja ya kalau sudah pasti kita stay di mana ya sayang? Udah dicicipi juga kuenya mas. Sudah, enak banget. Nanti aku bawa juga ya ke kantor. Vika merasa senang dipuji suaminya. Iya mas, banyak tadi buatnya. Dah turun yuk, aku udah lapar. Feris berdiri dan merangkul istrinya. Bersama-sama mereka turun untuk makan. 49. Bangka, Provinsi Babel. Feris kembali ke kantornya setelah dari pagi dia meeting dengan tim gabungan dari instansi lain. Kemudian makan siang lengkap jasmani dan rohaninya di rumah. Siang ini dengan wajah yang segar dan hati yang sangat senang, dia melangkah masuk ke ruangan stafnya. Seloyang kue keju buatan istri tercinta dibawanya untuk staf-stafnya di kantor. Siang, ini ada titipan dari rumah buat kalian. Kalau enak bilang ya, kalau tidak enak diam aja, kata Feris meletakkan kotak kue di atas meja tamu. Dia kemudian masuk ke ruangannya sendiri yang ada di depan ruang para staf. Seorang staf wanita membuka kotak kue itu. Satu loyang kotak kue bertabur keju parut dan hiasan irisan stroberi di atasnya sangat menggiurkan melihatnya. Kemudian dia mengambil pisau dan memotongnya diletakkan di atas piring. Satu piring kecil dengan 2 potong kue diantarnya ke ruangan Feris. Kenapa dibawa ke sini Christine? Aku udah makan hampir setengah loyang tadi di rumah jadi itu buat kalian semua. Istriku yang buat lo. Feris senyum bangga. Istri Mas Feris kesini. Ada di rumah ya? Tanya Chris terkejut. Mas Feris nih nikah diem-diem. Kami tidak akan tahu kalau Mas Feris sudah menikah kalau tidak melihat foto ini, kata Chris menunjuk sebuah foto pernikahan di meja Feris. Maaf, itu karena terburu-buru. Aku takut diambil orang. Ya kenalin ke kami dong mas, masa anak buah sendiri tidak kenal sama istri bosnya. Cicipi dulu kue buatannya, kalau enak besok kita makan siang di tempatku ya. Sambil duduk di kursi yang terletak di depan Feris, Chris menikmati kue yang ada di tangannya. Wah, enak mas, manisnya pas, dan lembut. Mau dong aku belajar buatnya biar suamiku tambah sayang aku mas. Teriak Chris di depan Feris dengan senyum senang. Bener ya mas besok kita semua makan siang di rumah mas Feris. Feris mengangguk dan berkedip. Tim kita aja loh Chris, kasihan istriku kecapean nanti kalau masak banyak. Chris mengangguk dan mengacungkan jempolnya sambil berdiri untuk kembali ke ruangannya. Di ruangannya dia mengumumkan undangan makan siang di rumah pengantin baru. Sontak saja seisi ruangan berisi 8 orang itu bersorak gembira dengan mulut penuh kue keju buatan Vika. Riuhnya ruangan staf Feris mengundang tanya ruangan lain. Mereka pun ikut mencicipi kue buatan Vika dan menghampiri Feris mengucap selamat atas pernikahan diam-diamnya. Rasa bahagia dan kebanggaan terpancar dari wajah Feris. Dia menelepon Vika memberitahu bahwa dia mengundang teman-teman kantor besok untuk makan siang. Vika menyanggupi dengan senang hati. Feris ingat soal laporan anak buahnya tadi pagi. Dia menelepon Pak Ci. Halo, Pak Ci di mana? Halo mas, saya di kantor mas, bagaimana mas? Pak Ci tolong cari orang untuk pasang kamera pengawas lagi untuk di rumah tambahin yang di depan di luar pagar dan di kanan kiri dinding rumah. Yang bisa melihat dari segala penjuru. Banyak banget mas, ada masalah ya mas? Iya Pak Ci, nanti saya ceritakan di rumah ya. Yang jelas tolong pasang dulu kameranya hari ini juga ya Pak Ci. Iya mas, saya hubungi toko langganan kita. Iya Pak Ci, terima kasih. Selesai menelpon Pak Ci, di sofa tamu terlihat Hasan duduk menunggunya dengan satu potong kue yang diambil dari ruang staf Feris. Feris keluar ruangan menghampirinya. Ajak Vika ke rumah Rish nanti malam, kalau punya bini kenalin sama temen jangan dikurung di rumah. Hasan adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Feris sudah menikah di Semarang. Feris tertawa sambil duduk di depan Hasan bawaannya memang pengen ngurung dia di kamar terus bro. Hasan pun ikut tertawa memaklumi pengantin baru di depannya ini. Aku mau minta diajarin orang rumah buat ini, kata Hasan sambil menunjukkan sepotong kue yang hampir habis digigitnya. Nanti sore aku udah janji mau ajak dia jalan bro, besok aja ya. Yah, kan abis kamu jalan bisa mampir ke rumah,
emang mau jalan kemana? Keliling kota aja, dia kan belum pernah kemana-mana. Malamnya aku mau ngurung dia lagi. Jadi besok aja ke rumahmu ya. Cek, dasar, kata Hasan mencebik pada Ferish yang tertawa. Gimana ya, kalau deket dia tuh bawaannya pengen terus bro. Yah, baru tahu kalau menikah itu enak. Ferish mengangguk dan tertawa. Ada apa kesini? Nggak ada apa-apa, cuma mau mampir aja nyicip nih kue. Aku tadi lihat kamu nenteng kotaknya pas masuk tadi. Tahu aja kalau isinya makanan. Hasan tertawa terbahak. Gimana pengintaian kamu pada ikan paus dari luar tuh? Nambah masalah baru sekarang. Tadi pagi dia buntuti Vika sampai ke rumah saat Vika ke minimarket depan komplek. Aku takutnya ini berhubungan dengan kerjaan aku bro. Dia tahu Vika istri kamu. Aku yakin dia belum tahu soal itu sekarang, tapi aku juga nggak tahu apa maksudnya sampai ngikuti Vika yang hampir ditabraknya tadi sampai ke rumah. Apalagi kalau sampai dia tahu soal aku dan siapa Vika, bakal tambah bahaya buat Vika. Vika tahu dia diikuti. Enggak, baru tadi aku balik ke rumah aku jelasin ke dia. Dia juga merasa tidak kenal dan tidak ada masalah soal insiden dia yang hampir tertabrak. Ada alasan lain nih bro, kok bisa ya dua wanita yang berhubungan sama kamu, ada hubungan juga sama dia? Aku juga nggak tahu bro. Kalau soal Camilla terserahlah, dia menguntungkan kita untuk bisa lebih dekat sama paus itu. Tapi kalau Vika yang ada malah akan melemahkan aku bro kalau mereka membahayakan Vika. Betul juga ya, orang yang dikirim buat merayu Camilla sudah bisa masukkan. Sudah, soal itu sih mudah, yang penting ada uang dan bisa nuruti mau Camilla pasti berhasil. Hasan mengangguk paham pendekatan seperti apa yang dilakukan terhadap Camilla. Wanita cantik yang haus akan kemewahan. Kamu sibuk enggak Rish? Tanya Hasan kemudian. Lumayan sih, aku harus ngecek persiapan timku di pelabuhan. Juga bentar lagi ada janji dengan Pak Nanang dari Satuan Narkoba. Kenapa? Aku mau ajak kamu lihat kiriman yang aneh di pelabuhan. Rencananya sore ini akan dilakukan pembongkaran 2 kontainer. Ya udah, bareng aja nanti ke pelabuhan, selesai aku ketemu Pak Nanang ya. Boleh, aku tunggu di ruanganku ya, kabarin nanti kalau mau pergi. Ferish dan Hasan melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Di rumah Vika sibuk menyiapkan kotak-kotak kue yang akan diisi dengan cake keju dan puding buah untuk dihantarkan ke beberapa tetangga sebagai buah tangan untuk perkenalan. Ada 8 rumah dalam satu gang rumah Ferish, satu persatu dia datangi dengan ditemani Acek. Sambil ngobrol sebentar, tiap tuan rumah yang didatangi kemudian mengikuti Vika main ke rumah yang lainnya dan lainnya lagi sampai akhirnya mereka berkumpul dalam sebuah rumah yang paling ujung. Vika menjadi punya teman, setidaknya dia tidak canggung lagi saat keluar rumah dan bertemu dengan mereka seperti kemarin pertama kali datang. Tak terasa hari sudah sore, mereka pun undur diri dan kembali ke rumah masing-masing. Vika yang merasa lelah, dia pamit pada Acek untuk ke kamar. Acek, Vika ke kamar ya, terasa juga capeknya sekarang. Nanti Mas Ferish mau ngajak pergi juga. Jadi Vika mau tidur bentar ya Cek. Soal makan malam, mungkin kami makan di luar Cek, jadi tidak perlu disiapkan untuk kami. Cukup buat Acek sama Pak Cik saja. Semua pekerjaan dah selesaikan Cek, Acek juga istirahat ya, kata Vika kemudian menuju kamar. Badannya terasa sangat lelah. Sejak kemarin siang dia belum beristirahat dengan tenang. Ditambah aktivitasnya bersama Ferish menguras tenaganya. Di tempat lain di sebuah ruangan gedung perkantoran yang megah. Seorang pria duduk sendiri menatap laptopnya bergambar foto Vika yang dikirim anak buahnya hasil mereka membuntuti Vika tadi. Siapa sebenarnya kamu cantik? Kenapa aku merasa nyaman dan bahagia melihat wajahmu yang meneduhkan? Batin pria itu kemudian dia menelepon anak buahnya untuk terus mencari informasi tentang Vika dan membuntuti kemanapun Vika pergi. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Asisten pribadinya masuk bos. Rumah yang dimasuki wanita tadi adalah milik seorang pejabat di kantor pelayanan umum Bea Cukai, masih lajang dan berasal dari Semarang. Anak buah kita belum mendapat informasi tentang wanita itu. Menurut info mereka dari beberapa orang yang ditanyai, salah satunya yang tua adalah asisten rumah tangga di rumah itu. Untuk yang wanita yang bos cari, mereka baru hari ini melihatnya di rumah itu. Jadi kami belum mendapatkan nama dari wanita berjilbab itu bos. Terus selidiki wanita itu secepatnya. Perintah pria itu pada asistennya. Baik bos, dan di depan ada seorang wanita yang hadiah dari politisi itu bos. Mohon izin untuk bertemu, kata sang asisten. Suruh dia masuk dan tinggalkan kami berdua. Asisten itu pun keluar ruangan dan menyuruh wanita hadiah itu masuk.
Wanita dengan dress warna hitam lekat di tubuhnya masuk mendekati pria itu dan merayunya. Camilla, kamu di sini adalah sebagai hadiah, jadi kamu tidak berhak mengaturku. Aku akan mengizinkan kamu menyentuhku jika aku mau, kata pria itu tegas dan mencengkeram tangan Camilla yang menggerayangi tubuhnya agar berhenti. Dihempasnya tangan itu dengan kasar membuat Camilla terjatuh di atas lantai. 50. Tepat pukul 5 sore Farish sampai di rumah. Vika istrinya tidak terlihat menyambutnya. Farish masuk rumah dan hanya menemukan Acek yang membukakan pintu untuknya. Istriku di mana Cek? Tanya Farish setelah masuk rumah. Vika juga tidak terlihat. Mbak Vika di kamar Mas, tadi abis bagi-bagi kue pamit ke kamar istirahat Mas. Farish melipat bibirnya sambil mengangguk dan berjalan menuju ke kamarnya. Dibukanya pintu kamar yang tidak terkunci, Vika tidak ada di tempat tidur. Saat akan berteriak, terdengar suara Vika yang sedang bernyanyi di kamar mandi, kemudian terdengar suara gemericik shower. Muncul rasa iseng Farish bersamaan jiwa mesumnya. Dia segera melepas bajunya dan masuk ke kamar mandi dengan perlahan. Vika tidak menyadari kehadiran Farish di belakangnya. Dia sibuk bernyanyi dan menggosok rambutnya dengan bergoyang sesekali. Farish memeluk tubuh Vika hingga membuatnya tersentak kaget. Farish membangkitkan gelora mereka kembali. Sesi sore ini berlangsung di kamar mandi sambil mandi bersama dan berendam di bathtub. Hal yang selama ini Farish inginkan sore ini tercapai. Sudah selesai dengan gelora jiwanya, Farish mengangkat tubuh Vika dari bathtub dan menutupinya dengan handuk. Dibawa ke atas ranjang, dia menyiapkan baju Vika, sementara Vika duduk diam menikmati dilayani suaminya. Baru 1 hari 1 malam sejak Vika sampai, tidak ada waktu luang yang terlewat untuk saling memuja dan berbagi rasa. Sudah beberapa kali pelepasan dilalui mereka. Sayang, aku bisa sendiri, kata Vika saat Farish mulai memakaikan pakaian dalam Vika dengan telaten. Aku suka saat melepas ini, tapi aku juga menikmati saat memakaikannya sayang. Jadi biar aku manajain kamu bentar ya. Kamu capek kan? Vika tersenyum dan membiarkan Farish memakaikan pakaiannya sampai selesai. Farish pun mengendongnya lagi untuk duduk di depan meja kaca agar Vika merias diri dan memakai hijabnya. Sementara itu dia akan memakai pakaiannya. Mereka akan bersiap untuk jalan-jalan dan belanja keperluan Vika. Dah siap sayang? Tanya Farish melihat Vika sudah berbalik menatapnya dengan pasmina yang sudah dilipat rapi menutupi kepalanya. Vika mengangguk penuh senyum. Farish menghampiri Vika dan berdiri di samping Vika untuk memakai pomade merapikan rambutnya. Tangan Vika terulur memeluk pinggang Farish. Aku bahagia jadi istri kamu Mas. Tutur Vika menempelkan kepalanya di pinggang Farish. Farish menundukkan badannya lalu mengecup puncak kepala Vika. Apalagi aku sayang, bahagia dan bersyukur banget sayang. Udah yuk, berangkat. Nanti maghrib di jalan aja ya sayang. Vika melepas pelukannya dan beranjak bangun dengan kedua tangan yang dipegang Farish. Setelah sama-sama berdiri, tatapan mereka bertemu. Terlihat di manik mata masing-masing pancaran kebahagiaan dari hati mereka. Vika menunduk tidak kuasa menatap mata suaminya yang begitu memujanya. Masih merah aja nih pipi, padahal sudah nikah, ledek Farish melihat Vika yang masih malu menatapnya. Ekspresi yang selalu membuat dia gemas. Love you sayang, Afika Kusuma Dewi. Ucapnya lalu mencium bibir Vika cepat. Mereka kemudian turun bersama dengan tangan saling bertaut dan sesekali saling menatap. Pakcik dan Acek yang melihat kemesraan majikannya ini pun ngiri. Duh, Pakcik jadi ingin muda lagi, kalau lihat Mas Farish dan Mbak Vika seperti ini, kata Pakcik setelah Farish dan Vika di bawah. Pasangan yang dimabuk asmara itu pun tersenyum bersama. Mereka mendekati Pakcik dan Acek yang sedang ngobrol di ruang tengah. Kami pamit ya Pakcik, mau pacaran di luar. Mungkin juga akan sekalian makan di luar Cek. Jadi tidak perlu menunggu kami ya, kata Farish. Pakcik dan Acek pun tersenyum senang dan mengangguk. Selamat bersenang-senang Mas, Mbak. Hati-hati, pesan mereka bergantian. Farish dan Vika pun menuju garasi diiringi Pakcik yang akan membuka dan menutup pintu. Pakcik hati-hati di rumah ya, awasi kamera pengawas. Kita belum tahu maksud mereka kemarin apa. Jadi kita harus waspada, pesan Farish saat sebelum masuk mobil. Benar dugaan Farish saat mobil mereka keluar dari rumah dan langsung meluncur keluar komplek, ada sebuah motor yang mengikuti mereka. Jiwa intelijen Farish menyadari mereka sedang diikuti, bahkan begitu keluar kompleks satu lagi mobil menyusul mereka. Tanda tanya besar, apa mau mereka? Tujuan mereka siapa? Dirinya atau istri cantiknya ini? Vika merasakan kegelisahan Farish yang berkali-kali melihat ke kaca spion tengah. Mas, jangan parno gitu. Serahkan pada Allah ya,
Yakinlah kita akan selalu dilindunginya, kata Vika menenangkan suaminya dan menggenggam erat tangan Ferish. Energi positif Vika mengalir pada Ferish, dia tersenyum menatap Vika. Saat di lampu merah Ferish menghungi anak buahnya untuk mengikuti mereka. Karena Ferish kalah jumlah untuk menjaga istrinya jika tiba-tiba mereka dihadang di jalan. Tidak ingin Vika ikut resah, Ferish berusaha tenang dan menikmati pacaran halal mereka. Setiba di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Bangka Center, Ferish melihat beberapa anak buahnya yang juga sudah sampai di sana. Dia merasa lebih tenang. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk membekuk orang yang mengikuti mereka. Dengan begitu dia akan lebih tenang lagi memanjakan istrinya malam ini. Masuk ke dalam mall megah itu, mata Vika langsung menuju ke sebuah gerai pakaian muslim yang milik seorang desain muda yang juga seorang publik figur, dan sedang menawarkan diskon khusus pemegang kartu salah satu bank swasta. Dia pun mengajak Ferish untuk masuk ke dalamnya. Vika asik memilih pakaian saat dia melihat satu setel pakaian yang dipajang. Vika langsung suka dan mendekatinya. Bahannya lembut dan nyaman, modelnya pun simple. Vika melihat tag price-nya terkejut. Vika berbalik arah dan menuju pakaian yang lain. Ferish melihat gelagat Vika, didekatinya pakaian yang tadi disentuh Vika. Dia pun suka dengan model pakaian itu, dia membayangkan Vika sudah memakainya, dia heran kenapa Vika tidak jadi mengambilnya. Setelah melihat harganya yang cukup fantastis, Ferish tersenyum simpul. Sayang, yang dimanekuin itu bagus, aku juga suka modelnya. Aku yakin itu pas banget buat kamu, kata Ferish mendekati Vika yang sedang mengambil sebuah jilbab dan menunjuk ke sebuah manekin. Vika menoleh pada Ferish dengan tatapan bertanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Ferish. Aku lihat dulu yang lainnya ya. Vika berpindah tempat ke deretan pakaian yang lain. Ferish meminta seorang penjaga toko untuk mengambil pakaian yang dipajang itu tanpa persetujuan Vika. Dibawanya pakaian itu mendekati Vika lagi. Coba sayang, aku ingin lihat kamu pakai ini. Ferish menyerahkan pakaian itu. Vika menerima pakaian itu dan melirik ke arah manekin tadi, meyakinkan bahwa pakaian itu yang dilihatnya tadi. Dia menatap tajam ke Ferish yang tersenyum. Ambil sayang, baju ini tidak akan membuat suamimu ini bangkrut, bisik Ferish di telinga Vika. Vika tersenyum malu dan menerimanya, lalu mencobanya di kamar pas. Setelah dicoba memang sangat sesuai dengan postur Vika, warnanya pun terlihat cocok di kulit Vika. Vika keluar dan memperlihatkannya pada Ferish. Ferish mengangguk senang, lalu menyodorkan satu setel baju lagi untuk dicoba Vika. Begitu seterusnya sampai 4 setel baju dan sebuah gamis dicoba Vika. Hanya gamis yang tidak membuat Ferish puas. Yang lainnya Ferish minta langsung dibungkus. Mas, yang belanjakan aku, kenapa jadi kamu yang nentuin? Protes Vika setelah membayar dan keluar dari gerai itu. Gemes aja lihat kamu kebanyakan mikir, kayak suamimu ini tidak mampu untuk membayarnya. Vika tersenyum, dengan Ferish yang menggerutu. Iya deh, enggak gitu lagi sayang. Aku sayang aja uang segitu banyak untuk beli baju. Buang cara berpikir seperti itu ya, kalau kamu suka ambil. Aku kerja buat kamu juga sayang, ucap Ferish dengan tegas. Vika merasa senang mendengar penuturan Ferish, dipegangnya erat lengan Ferish dan bergelayut manja di bahu Ferish. Tidak peduli di tempat umum, Ferish pun tidak keberatan dengan sikap Vika, bahkan sesekali dikecupnya tangan Vika yang digenggamnya. Saat melintas di sebuah gerai pakaian wanita yang juga menyediakan pakaian dalam, Ferish menarik Vika masuk ke dalamnya. Pilih sayang, beli yang kayak kemarin ya, bisik Ferish pada Vika. Vika hanya geleng kepala dan menuruti Ferish. Dia mengambil satu potong lingerie dan sebuah piyama satin dibawanya ke kasir. Tanpa diduga Ferish menyusulnya di kasir dan membawa 4 potong lingerie dengan model yang berbeda, dan meminta langsung dihitung juga. Vika melotot ke arah Ferish yang hanya senyum aja di depan kasir dan membayarnya. Mas, banyak amat sih. 2 aja ya, buat ganti-ganti sayang, kalau cuma 2 berarti ada hari liburnya. Enggak bisa, kata Ferish lalu berbisik lagi, baru lihat ini aja aku udah panas dingin sayang. Gurauan nakal Ferish mendapat satu cubitan kecil di perutnya. Pramuniaga toko pun tersenyum melihat konyolnya suami istri ini. Hitung semua ya mbak, pinta Ferish pada pramuniaga yang dari tadi melihat perdebatan mereka dengan senyum. Vika tidak bisa lagi protes karena semua yang dipilih Ferish tag price-nya sudah dilepas, jadi harus dibayar. Ferish senyum tanpa dosa lalu keluar untuk mengangkat telepon. Ferish menunggu di luar toko dengan beberapa kantong belanjaan. Tiba-tiba ada atasannya di kantor dan istrinya yang juga sedang belanja. Rish, ngapain di sini? Sapa Pak Baskara, kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Bangka.
Ferish mendongakkan kepala melihat ke suara yang dikenalnya. "Malam Pak," Ibu sapa Ferish agak menundukkan kepala dan badannya. "Menunggu istri saya Pak masih di dalam," jawab Ferish sopan. Pak Baskara dan istrinya terkejut dengan penuturan Ferish. "Jadi benar ya kabar di kantor kamu sudah nikah, Rish?" "Iya Pak, tahun baru kemarin di Semarang." Ferish mengaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Benar-benar kamu ya, enggak kasih kabar kami," kata Pak Baskara dengan nada keras. "Maaf Pak, belum sempat berbagi bahagia dengan Bapak dan Ibu. Rencananya mau ajak adek sowan ke rumah Bapak Ibu. Kebetulan dia baru sampai kemarin tapi belum kesampaian." "Mas," suara panggilan Vika membuat Ferish menoleh, diikuti oleh Pak Baskara dan istrinya yang ikut menoleh juga ke arah Vika. Vika senyum sopan dan menganggukkan kepala pada Pak Baskara dan istrinya. "Sayang, kenalin ini Pak Baskara dan Ibu Melati, beliau atasanku di kantor." Vika mengulurkan tangan berkenalan dan mencium tangan mereka satu persatu. Pak Baskara dan istrinya terkejut saat melihat Vika yang datang menghampiri mereka. Pak Baskara dengan senyum kaku menerima jabat tangan Vika. Sedang Bu Melati menatap Vika dengan intens dan wajahnya sangat pucat seperti melihat hantu saja, tapi kemudian langsung memeluk Vika begitu Vika mengulurkan tangan padanya. Bersambung.